saya tanya, Yesus itu Tuhan Anda bukan? Tuhan Yesus memang. Ya Tuhan. Tadinya kan di atas mengatakan ya Yahweh itu tidak akan pernah berubah namanya untuk selamanya. Kok jadi Yesus? Ini aneh ini. Bukan nggak paham. Saya tidak mau dikibuli. Jadi Anda karena dari dulu udah salah. Ada yang dikibuli. Dulu itu udah salah ya Pak namanya. Nah, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Di situ tidak ada Yahweh di situ. Saya tanya Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Karena kamu ingin menjelaskan Tuhan menggunakan ilmu biologi, ya. Hubungannya kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, pantaskah dia menyuruh dirinya sendiri? Apakah Allah menjadikan dirinya sebagai utusan? Ketika Allah berbicara, keluar Allah juga dari mulutnya. Begitu. Gak pahamnya. Loh, kalau kita lebih pintar dari dia sedikit nih. Pak, sekarang saya tanya, Anda kan pintar kan? Sekarang saya tanya, pada mulanya Allah dan pada mulanya firman, siapa yang duluan? Anda mendudukkan firman itu sama dengan Allah yang berfirman. Itulah bodohnya Anda. Tidak perlu cari orang pintar, saya orang bodoh saja lebih paham daripada Anda. Kamu maunya gimana? Lah Anda yang harus bingung sekarang. Anda yang bingung sekarang. Saya tidak bingung. Pahami ayatnya Bang, woi. Kenapa? Ketika menjadikan terang, baru dia itu berfirman. Kalau malam ini kamu bisa baptis saya, ya berarti kamu benar-benar. Saya baptis orang karena belum dikuasai oleh roh. Dikubur orang hidup apa orang mati? Dikubur. Nah. Ya jelas, ya oke, orang mati. Tetapi ya, itu ya. Tidak mati. Ya. Yesus tidak mati. Kenapa? Yesus kan dia. Kamu tadi baca dong. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya? Enggak, kamu baca dulu. Enggak, kau baca dulu. Saya tegaskan, Allah sama Allah beda. Iya, Yesus dan Allah itu sama enggak, saudara? Yesus dan Allah itu sama enggak? Iya, jelas sama lah. Kamu tidak percaya Yesus Tuhan kan? Saya percaya Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan. No. Yesus bukan nabi. No. Jangan. Bagaimana kalau saya tampilkan ayat Yesus nabi? Enggak, dengerin dulu. Kamu enggak percaya Yesus Tuhan kan? Kamu enggak percaya Yesus Tuhan kan? Oh iya, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara kesemuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah diskusi antara Rahmana Raja dengan dua orang pendeta dari Kristen ya, yaitu pendeta Yohanes dan pendeta Noah. Nah, di sini seperti biasanya setiap kali saudara-saudara dari Kristen ini yang berdiskusi ataupun berdebat dengan Rahmana Raja akan selalu kandas ya, dengan logika yang selalu dibawa oleh Rahmana Raja di dalam melakukan debat ataupun diskusi. Begitu juga di video kali ini, kedua orang pendeta ini memang bisa dikandaskan oleh Rahmana Raja ya, karena mereka tidak mampu untuk membuktikan berdasarkan Bible mereka bahwa Yesus tersebut adalah Tuhan seperti yang mereka yakini. Dan pada akhirnya kedua orang pendeta yang tidak mampu untuk menjawab segala pertanyaan dari Rahmana Raja dan pada akhirnya melakukan blunder ya, sehingga jawaban kedua orang pendeta ini saling berbenturan satu sama lainnya, sampai keduanya pun berdebat tentang Yesus itu apakah mati atau masih hidup. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini kita akan saksikan bersama.
Namun sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Dan kita dukung juga semua channel Islam untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Sekarang saya tanya, terus Jelas bagaimana? beda Tuhannya. Ya. Ini udah jelas Ya. beda Tuhannya Yahudi Ya. dan Islam. Ya sekarang terus saya tanya kepada Kalau ada yang Anda. bilang-bilangin sama, kasih aja ayat ini, suruh tuh baca. Iya, iya tenang dulu. Sekarang saya tanya, Allah Elohim itu sama dengan Yesus enggak? Ah, lu. Hah? Nyelak terus itu tadi. Lu sama nyelak itu tadi. Gini loh, Kalau- ya. Kamu tahu Ya. enggak? Kamu tahu? Enggak, saya kasih tahu. Kamu enggak paham bahwa Elohim itu adalah kata jamak. Ya. Nah, Tadi saya sudah tunjukkan, bahkan di Kan dalam kata- kitab kan Kejadian, katanya tidak berubah kok timbulnya jamak lagi. karena kamu nggak paham. Ya. Bukan nggak paham, Anda Jakarta, Ancol, Monas. Anda terlalu ngibul, gitu loh. Nah, sekarang kalau memang YHWH itu tidak pernah berubah, sekarang jadi Yesus, bagaimana ini? Ayo, Iya, selesaikan karena itu biar kamu. Bukan nggak paham, Anda yang sekarang apa? Yesus itu bingung mau adalah jalan. firman yang menjadi manusia. Ya. Iya, Firman tetapi itu kan keluar dari Bapa. Firman itu Ya. adalah pribadi. Tapi kan katakan bahwa firman Jadi, itu kan Allah juga. Iya. Jadi begini, Yohanes 1 ayat 1 kan Kamu pada mau mulanya mulai adalah dibukain firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kamu buka di situ Kejadian 3 ayat 22 coba. Begini saja. Ya, kamu Jangan enggak, saya enggak usah lari-lari ke perjanjian baru. Lama aja. ini Loh, apa kamu pertanyaan? ketawa, kamu mau ditunjukkan ayatnya ketawa. Bukan. Sekarang saya Kejadian tanya. 3 22 buka. Iya. Sekarang saya tanya, Yesus itu Buka Tuhan Kejadian Anda 3 bukan? 22 dari Sefaria udah. Begini Pak Yohanes, santai saja. Saya tanya, Yesus itu Tuhan Anda bukan? Tuhan Yesus ya Tuhan. memang. Tadinya kan di atas mengatakan ya Yahweh itu tidak akan pernah berubah namanya untuk selamanya. Kok jadi Yesus? Ini aneh ini. Ada berapa Tuhan Anda? Dengarlah. Bapak Yahweh itu ya. Bapak Yahweh itu Ya. ada 3 pribadi itu Bapa, Pribadi. Firman, dan Roh Kudus Ya. ya. Bapa sumber segala sesuatu, makanya Firman keluar dari Bapa. Ya. Firman dari manusia. Kalau kamu nggak terima bahwa itu ada lebih pribadi lebih dari satu, makanya saya tunjukkan di Kejadian 3 ayat 22. Oke. Saya minta satu ayat Bapak kasih. Kamu Mana buka Kejadian ya. 3 ayat 22 dulu lah. Kamu nggak usah kemana-mana. Kamu saya Tidak. ada di sini. Tidak Kamu begini. nggak paham. Tidak Saya paham, begini, Pak. teman-teman yang lain juga seperti Yang itu. mau iya. Begini yang mau saya minta Kejadian Bapak ajarkan 3 saya ayat tunjukkan konteks di dalam Alkitab. Begini Pak, sabar dulu. 3 ayat 22. Sabar dulu Pak, sabar, dengar dulu saya bicara. Buka, Kalau Bapak- supaya kamu kalau paham. Kalau Bapak mau ajarkan saya, Bapak kasih konteks di mana di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa firman jadi Tuhan. Itu Ada nggak konteks itu? ayatnya banyak, baca lah Yohanes 1 ayat 1. Mana? Ya. Mana? Ya, kalau Yohanes ayat 1 itu Anda benarkan berarti nama Tuhan Anda berubah jadi Yesus. Tadi Kamu katanya baca- tidak berubah untuk dulu. selamanya. Kok kenapa jadi Yesus? Memang namanya nggak berubah. Sampai Ya, sekarang terus? sampai sekarang pun saya berdoa ya. Ya. Bapak Ya, terus Yahweh ya, atau terus. Yehova. Tidak ada masalah. Ya terus kenapa dari Yahweh jadi Yesus? Saya tanya. Ya Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kamu bingung Pertanyaan karena saya Yesus itu apa? Tuhan. Karena Pertanyaan saya tuh, pertanyaan saya Yesus itu Tuhan apa bukan? Itu saja kok. ya jelas Tuhan lah. Ya terus kenapa berubah jadi Yesus kalau memang dia Tuhan sama dengan yang di perjanjian lama? Tadi kan mengatakan tidak pernah berubah. Dari Yahweh jadi Yesus. Bagaimana sih? Coba Anda salto dulu. Siang manusia, malam jadi Tuhan kali Pak. Kamu nggak paham, makanya muter-muter di situ dari dulu.
bukan nggak paham, saya tidak mau dikibuli. Jadi Anda Karena dari dulu udah salah. Ada yang dibully. Dari dulu itu udah salah ya Pak namanya. Disuruh baca Kejadian 3:22 aja nggak mau buka. Saya cuma tanya, ini simpel saja, jangan mutar-mutar sana sini. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan udah dijawab Tuhan dari Ya tadi. Tuhan. Terus Kamu kenapa bukan. berubah? Tadi kan ayat yang Anda bawa tadi kan Kamu mengatakan bahwa kamu buka nama Yahweh 1 tidak akan berubah Yohanes. sampai selamanya. Ya, Iya kan? Kamu buka Yohanes Terus 1 dari ayat. Dari Yahweh kok jadi Yesus? Berarti berubah dong. Saya kasih tahu kamu ya. Saya sudah Dari tahu. Kejadian 1 itu Elohim itu adalah jamak, tapi kata Ya. kerjanya tunggal. Kalau jamak berarti bukan nama untuk selama-lamanya, sebab kalau jamak bisa saja berubah. Jadi Anda yang salah di sini. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu jamak. Elohim. Menciptakan itu tunggal. Sesuai kebutuhan. Abstraknya Elohim di mana itu terletak pada Yesus itu? Ya. Ini kita buka Kejadian 1 ayat 1. Ya, Pak. abstraknya itu loh. Apanya? Firman Pak, bukan permen. Pak Yohanes sudah bingung. Abstraknya aja nggak bisa ditunjukkan. Abstraknya aja nggak bisa Saya selama ini ditunjukkan. berdoa juga nggak bingung kok. Kamu Apa? pikir saya sembah 3 Tuhan? Apa? Terus tadi kan Anda bilang nama Yahweh itu tidak berubah untuk selama-lamanya. Kok Memang. jadi Yesus? Jadi begini, Yesus mengajarkan ya, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Di situ tidak ada Yahweh di situ. Ayo, coba jelaskan. Ntar dulu. Kamu menertawakan ketidaktahuanmu. Bukan, Anda yang mau ngibul saya. Enggak. Kok mau ngibul kamu gimana? Enggak bagaimana? Siapa mau ngibul kamu? Kalau kamu nggak diberikan karunia untuk memahami, ya begitu. Karena itu tertawakan tidak Kalau memang- konsisten nih. Yang- Kalau memang Anda mengatakan bahwa nama tidak pernah berubah Yahweh dari awal sampai akhir Alfa dan Omega, seharusnya di start awal tidak perlu pakai Allah, tetapi langsung pakai Yahweh karena tidak berubah. Ya memang tidak berubah. Itu jelas, Ya. ayatnya Ya. itu jelas loh. Kamu Terus tidak cari berubah. ya. Terus tidak berubah Nama kenapa itu ya? selama-lamanya Ya. itu jelas Kalau- nggak pernah. Kalau Itu tidak pun berubah, ada 7.000-an nama itu. Ya. Itu nggak perlu ditafsirkan lagi ya. Jelas. kalau 7.000 berarti nama berubah, nama Yahweh lain-lain. Keluaran 3:15, Keluaran 6 ayat 3, Imam 9 ayat 2, Yesaya 92 ayat 8. Mau Bapak sudah disebutin semua. Bapak sudah ngibul ini. Nah, Berarti Ngibul. kalau Anda bilang ada 7.000 berarti beda-beda namanya, berarti berubah. Dan iya. bebas saja orang mau panggil apa. Nama Bapak Ya. di dalam Bible itu ada 7.000-an. Kamu nggak paham ya? Iya, ternyata Anda ngaku. Berarti habis orang panggil Yahweh, orang panggil Yahwa juga bisa berubah nama. Karena ada Itu kan 7.000. begini loh. Itu kan huruf Ibrani huruf mati semua. Jangan-jangan Ya, nanti orang ada- panggil botol kecap juga dia jawab itu. Ya, itu kata-kata yang nggak ada artinya buat saya. Nah, Kamu sekarang sesuai. 7.000 ya sekarang Jadi apa 7.000 yang apa kamu saja. sampaikan menunjukkan kualitasmu itu aja. Bukan Ya, Anda yang pada dirimu sendiri. begini, Ya. begini Pak Kemudian Yohanes. Anda kata-kata apapun itu, kamu mau maki mau apa itu menunjukkan kualitas dirimu, paham nggak? tidak begini Jadi kualitas setiap Anda. apa yang Tadi kamu Anda- katakan itu kembali kepada dirimu sendiri. Orang yang Jadi menilai. begini Pak Yohanes, dengar baik-baik. Kalau Anda orang yang benar-benar paham, ketika Anda bernarasi bahwa nama Yahweh itu tidak akan pernah berubah dan itu sampai selamanya, kenapa masih ada Saya 7.000 bukan nama lagi? bernarasi. Saya bukan bernarasi. Itu tertulis. Ya sekarang begini, kalau memang dia tidak berubah nama Yahweh itu dari awal sampai akhir tidak pernah berubah, kenapa ada Yesus? Ya, kenapa masih ada 7.000 nama lagi? Bisa saja kalau ke depan masih ada dunia ini masih Kalau ada berumur 7.000 nama, 7.000. ini kamu memahami kata-kata saya, perkataan saya saja kamu bisa paham. Bro, saya tuh sudah tahu isi kepalamu seperti apa ketika kamu bilang dulu ya, saya Oke, ingat ya. bahwa Anda sudah tahu batu itu adalah Tuhan yang tertulis kan? Kamu Iya. bilang gitu. Iya, padahal tidak seperti itu maksudnya kan? Ya. Tuhan adalah gunung batuku. Itu Iya, maksudnya gunung batu itu adalah Tuhan maksudmu. ya.
Kamu Bukan. kan yang dulu memahami seperti itu. Iya, itu kan kata-kata kiasan. Iya, Ya. kamu memahami Iya. kalimat itu saja, kamu nggak mampu. Iya, justru yang saya takuti nama Sok-sok Yahweh ini gitu hanya loh. kiasan juga, karena dari awal namanya Allah. Iya. Kamu bilang Ah. Tuhan adalah gunung batu, itu gunung batu adalah Tuhan. Coba. Nah, yang saya Gimana takut, otakmu? yang saya takuti ketika Tapi sebut merasa Tuhan. paham. Saya Tuhan bilang ada berubah. 7.000-an lebih nama Iya. YHWH di dalam Bible. Kamu Iya. bilang nama yang berbeda-beda. Itu gimana itu? Kamu bisa Lah, sekarang begini, Anda bilang ada 7.000 nama Yahweh di dalam. Salah satu siapa namanya? Coba jawab. Nah ini aja kamu nggak paham, aneh deh. Lah, Anda sendiri yang mutar-mutar dari tadi. Anda bilang nama Yahweh itu Kamu tidak yang pernah nggak berubah. paham. Saya kasih tahu Terus ya, kamu ya. terus kenapa ada 7.000 nama Saya lagi di kasih belakang? tahu ulang, dengar baik-baik. Dengar Ah. baik-baik. Ya. Di dalam Bible ada tertulis nama Tuhan, nama sesembahan orang Yahudi dan Kristen, yaitu YHWH. Jadi sudah paham bahwa di dalam Bible ada 7.000-an lebih nama itu ditulis. Iya, sekarang saya Dan tanya. tidak ada satupun itu di dalam Al-Quranmu. Iya, Oke? sekarang jangan lari ke Al-Quran. Sebab apa? Kitab Anda dan kitab Al-Quran beda. Nah, saya lari supaya menjelaskan bahwa Tuhan kita beda. Oke. Iya, memang beda. Tuhan saya tidak dilahirkan kok. Coba kamu cari saja Tuhan saya dilahirkan. Memang beda. Ya beda. Memang beda. Jadi YHWH, Bapak Yahweh itu bukanlah Allah SWT yang kamu sembah. Iya, sekarang saya tanya, Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Itu pernyataanmu itu ya tidak relevan. Iya, sekarang saya tanya, Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Karena kamu ingin menjelaskan Tuhan menggunakan ilmu biologi, ya. Daripada Anda pakai Anda pakai Tuhan. Lah, Anda dari tadi yang tidak nyambung, saya tanya itu mudah saja. Sekarang kamu yang memahami Allah gunung batu dengan gunung batu adalah Allah itu. Itu yang mau kamu pakai cocokologi tapi tidak cocok dengan kamu. Pak Yohanes ini mau tunjukkan kualitas saja salah. Ketika dia berdialog, lawan bilang tadi bicara, ya, dia juga ikut bicara. Saya bilang tadi nama YHWH ada 7.000-an lebih aja, kamu memahami saja sudah salah, bahwa seolah-olah ada 7.000 nama yang berbeda tadi. Oke. Ya sekarang makanya saya singgung kembali, saya ingatkan dulu waktu kamu yang memahami bahwa Allah gunung batu ya, Elohim gunung batu, kamu memahaminya sebagai gunung batu itu adalah Elohim. Itu sekarang saya tanya, kenapa kok dari Elohim berubah jadi Yesus? Jawab. Iya, coba kamu baca Yohanes 1 ayat 1, itu semua tertulis di situ. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kembali ke statement Anda tadi mengatakan bahwa Yahweh itu tidak berubah. Kenapa? Dengar dulu, saya baca ulang Yohanes 1:1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim. Supaya jangan kalian pikir Allah itu adalah Allah SWT ya, tapi Elohim. Sekarang firman itu makanya Mbak, dan firman itu adalah Elohim. Makanya saya bilang ada di Yohanes 1. Oke. Firman itu siapa? Oke. Firman itu adalah Elohim. Sejak semula firman bersama Elohim. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Maksudnya olehnya adalah oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya, itu kan firman, segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan oleh firman. Dan aduh, memahami kalimat aja kamu nggak mampu, kok mau diskusi sama saya. Bukan begini, Anda ngerocos terus. Saya baca ini menjelaskan kepada kamu, tapi kamu nggak paham gitu loh. Kamu memahami kalimat aja nggak bisa, kok mau diskusi sama saya. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dia itu adalah firman. Dalam firman, dalam dia ada hidup. Di mana dia itu? Ya, di mana ayat itu mengatakan dia itu adalah firman mana? Ini dari tadi saya baca Yohanes 1 ini, Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Ya. Kamu di situ kan pada mulanya adalah firman kan? Dengar dulu. Di situ di Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman, ya kan? Bunyinya kan?
Di Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah Allah. Sebetulnya firman yang Allah ini siapa yang duluan? Semua pakai pada mulanya. Coba jelaskan. Kamu jawab sendiri. Hah? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya. Di situ firman di mana? Di situ firman di mana? Di mana ada kata firman di situ? Nah, coba cari. Di mana ada kata firman di situ? Ini loh, di Kejadian 1 ayat 3. Di Kejadian 1 ayat 1 saya tanya, di mana ada kata firman di situ? Jangan lari ke ayat 3 dulu. Ya, kamu itu sudah menjawab, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Lah ini dua konteks ini, dua konteks. Dengar dulu, dengar dulu. Dua konteks, kamu sendiri sudah menjelaskan di situ, tapi kamu nggak paham. Dengar dulu. Kalau saya mau bohongi diri berarti saya akan pura-pura paham. Tapi kalau saya mau jujur, saya tidak akan mengatakan saya berarti paham. kamu belum nyampe memahami. Bukan belum nyampe. Mulanya adalah firman. Kamu sekarang begini, dengar dulu. Dengar dulu. Pada mulanya, dengar baik-baik. Saya baca berulang-ulang. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi firman itu adalah Elohim. Oke? Iya. Kalau firman itu ada Kejadian 1 ayat 1. Oke, sudah. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Iya. Di mana ada firman? Saya bisa bilang di sini pada mulanya firman menciptakan langit dan bumi. Bisa aja. Oh iya. Karena apa? Semua diciptakan dengan firman. Iya. Oh iya, di Kejadian 1 ayat 3, lalu Elohim berfirman, jadilah terang. Iya. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah dari mana sumber firman itu? Firman itu kan bagian dari Bapa, keluar dari Bapa, gimana sih? Keluar dari Bapa berarti pada mulanya Allah berfirman. Bukan pada mulanya firman. Firman itu adalah pribadi. Suatu pribadi ya. Untuk membuktikan bahwa pada mulanya Allah kembali kepada perjanjian lama. Pada mulanya Allah menciptakan. Di situ belum ada firman. Cuma Anda ngibul, jadi Anda mengatakan itu. Pertanyaan sebelumnya tidak ada firman bagaimana? Dengar baik-baik dulu, Pak. Sebelum dunia ada itu firman sudah ada. Dengar dulu saya tanya. Dengan Bapa. Dengar dulu saya mau tanya Anda. Baca Yohanes 1 ayat 1. Sejak semula dia bersama Elohim. Sejak semula firman bersama Elohim. Karena dia bagian dari Elohim. Pak Johannes yang terhormat, Anda punya IQ dan logika yang baik kan? Ya kan, Anda punya pendidikan kan? Ya, kalau begitu bergantian untuk bicara. Jangan saya bicara, Anda tambah bicara. Itu menandakan bahwa Anda tidak punya etika dalam berdialog. Paham nggak? Kamu yang potong-potong dari tadi. Ya, sekarang saya tanya. Perjanjian lama sama perjanjian baru, siapa yang duluan? Kamu jawab aja. Kamu mau saya tanggapi atau mau sekalian? Saya jawab dulu. Oke, kalau Anda bilang saya jawab. Jawaban yang sudah diketahui jawabannya, kalau saya ditentukan. Loh, Anda suruh saya jawab, ketika saya mau jawab, Anda bantah. Anda gimana sih? Enggak, sehat kan? Kamu udah selesai ngomong. Kalau sudah selesai, saya tanggapi gitu loh. Ya, sekarang begini, saya tanyakan, Anda bilang saya yang jawab saja, maka ini saya mau jawab. Iya kan, saya jawab. Jadi, di dalam konteks perjanjian lama, pada mulanya adalah Allah. Karena firman itu keluar dari Allah. Di dalam ayat Alkitab berkata, segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Benar apa salah? Tunjukkan ayatnya. Oh, mau ayatnya? Oke. Saya kasih tunjuk ayatnya. Sabar ya. Sabar. Saya kasih ayatnya. Supaya dilihat ayat yang kamu kasih itu relasinya kemana gitu loh. Iya. Apa hubungannya? Jangan ngasih ayat nggak ada hubungannya. Yang substansi yang mau kamu sampaikan itu apa? Kalau saya kan udah jelas. Coba Yesaya 55 ayat 11. Tunjukkan aja.
Ya iya, kalau Anda paham Alkitab ketika saya sebut Yesaya 55 ayat 11, pasti Anda sudah tahu apa bunyinya. Demikianlah firmanku yang keluar Betul, dari betul. mulutku. Di sini Dengar kita dulu. dengar dulu. Ketika, Enggak, biar kamu dengar. dengar dulu. Saya baca dulu Ketika ayatnya. kita berdialog di sini, ini Saya bukan baca dulu. antara kamu dan saya. Ada orang lain juga yang melihat. Jadi tunjukkan Iya. ayatnya. Supaya Iya, coba. Iya. jangan sampai kamu membaca Nah. itu memelintir, ayatnya nggak ditulis Iya. tapi baca. Iya. Coba apa? Siapa yang bisa screen apa? Yesaya 55 ayat 11. Itu sudah di share screen, Bang. Nah, itu baca. Nah, demikianlah Firmanku. keluar dari mulutku. Ya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Ya. dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Iya kan? Nah, terus apa hubungannya? Kalau firman itu adalah Allah itu sendiri, pantaskah dia menyuruh dirinya sendiri? Secara logika. Ini loh. Kamu kalau nggak bisa bicara itu gimana? Sekarang saya tanya kepada Anda, ini logika yang sederhana saja. Sederhana saja. Apakah Allah menjadikan dirinya sebagai utusan? Dengar ya. Kamu tahu firman? Firman itu keluar dari siapa tadi? Iya kan sudah dibaca tadi. Enggak, firman keluar, firmanku. Iya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Iya, keluar Ya dari kan? Bapa itu. Iya. Bukan keluar dari Bapa, keluar dari mulutku. Firman itu sendiri itu siapa itu kan? Coba. Ya. Apa? Firman itu berkuasa. Ya, sekarang begini, ketika Anda mengatakan, Anda dudukan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, berarti Allah keluar dari mulut Allah, begitu? Pengertiannya? Ya. Ketika Allah berbicara, keluar Allah juga dari mulutnya. Begitu. Gak paham ya. Loh, kalau kita kembali kepada konteks Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Tuhan firman menjadikan langit dan bumi ini dengan bagaimana? Firman bukan, saya tanya. Ya. Tuhan menjadikan langit dan bumi ya. Melalui apa? Ya, sekarang kembali kepada Kejadian 1 ayat 1. Apakah di situ ada menjelaskan bahwa Allah berfirman? Saya tanya kamu, Tuhan menjadikan langit dan bumi ini dengan cara apa? Berfirman kan? Iya, tampilkan Kejadian 1 ayat 1. Betul. Berfirman kan? Kejadian 1 ayat 1. Iya, Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Ayat 1. Coba tampilkan. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Terus? Mana di situ kata berfirman? Itu loh. Saya tanya, menambah dan mengurangi ayat-ayat suci kitab Anda dosa enggak? Yang menambah dan mengurangi apa? Ini kan dibaca pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah saya ada menambahkan? Apakah saya ada menambahkan atau mengurangi? Iya, kalau Anda tidak menambahkan, di mana di situ ada kata firman di situ? Ada enggak? Baca dong dari ayat coba tampilkan. Coba tampilkan. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana di situ Allah berfirman? Iya. Berarti firman belum ada di sini kan? Ya ampun, memahami ini aja nggak bisa. Lah bukan memahami. Kita tidak bisa seenak itu bahwa di sini tidak ditulis firman kok Anda mengatakan di sini ini ada kan firman. cerita tentang pada awalnya waktu Elohim menciptakan langit dan bumi. Makanya di situ makanya di situ ini bro. Kamu ngomong saya nggak potong-potong. Ya, silakan. Mau jelaskan menurut penafsiranmu sendiri, silakan. Kamu mau memahami dengan caramu sendiri, silakan. Kalau saya sudah menjelaskan dan kamu tidak menerima pun tidak ada masalah buat saya. Saya tidak menjelaskan pakai pemahaman saya sendiri, tapi di dalam ayat itu pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ tidak ada firman. Ya makanya saya bilang kamu di sini saja
Terus kenapa? Iya, memahami. iya. Terus kenapa konteks di Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, sedangkan pada mulanya adalah Allah. Kenapa terbalik pada mulanya adalah firman? Memangnya firman mendahului Allah? Kamu Sedangkan membaca di- kalimat aja kamu nggak Seda- bisa loh. Sedangkan di Yesaya 55 menjelaskan bahwa segala firman yang keluar dari Ada nggak yang mulut, lebih pintar sedikit dari dia nih? bukan masalah lebih pintar, Ya. Kamu Banyak. memahami kalimat aja kamu nggak bisa, bro. bukan nggak bisa memahami. Anda yang Kamu membandingkan Yohanes 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1 aja kamu nggak bisa membedakan. Sekarang- Pak. Sekarang saya Ada nggak tanya, yang lebih Pak. pintar dari dia sedikit nih? Pak, sekarang saya tanya, Anda kan pintar kan? Sekarang saya tanya, pada mulanya Allah dan pada mulanya firman, siapa yang duluan? Nggak, kamu memahami kalimat ini saja kamu udah nggak paham loh, bro. Anda yang tidak paham. Karena Coba kamu apa? baca ulang baik-baik. Anda mendudukkan firman itu sama dengan Allah yang berfirman. Itulah bodohnya Anda. Tidak perlu cari orang pintar, saya orang bodoh saja lebih paham daripada Anda. Coba kamu baca ulang ya. Saya ini kita baca sama-sama. Di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi cerita tentang pada waktu awal ya, pada waktu awal bagaimana Elohim itu menciptakan langit dan bumi. Jadi ini cerita tentang penciptaan, ya. Bagaimana pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Justru Terus kamu masuk. Nah, oke. Justru yang saya tanyakan di situ kan tidak ada kalimat firman. Nah, kamu maunya gimana? Lah Anda yang harus bingung sekarang. Anda yang bingung sekarang. Saya tidak bingung. Ya. Lah, Makanya ya, baca, saya bacakan ulang Yohanes. Kalau Anda tidak, kalau Saya Anda baca Yohanes 1 ayat 1. ya, Pada mulanya, Asamaim. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. iya. Sejak Pada semula, mulanya, semula dia bersama Elohim. ya, Ya, dia ini adalah firman. ya, Segala sesuatu dijadikan olehnya, maksudnya oleh firman. ya, Dan tanpa dia dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. ya. Oke? Jadi di sini yang bisa kita tangkap adalah firman itu adalah Elohim. Berarti Anda Sesuatu Anda dijadikan cocokologi oleh kan? Elohim. Ya, cocokologi kan? Cocokologi. Ini jelas ayatnya menyebutkan Iya. cocokologi. Yang Anda bahas itu kan Yohanes 1 ayat 1. Nah, sedangkan di Kejadian 1 ayat 1, di situ tidak ada menyebutkan firman. Gini Ayo. loh, Gini bagaimana? Bingung kan? kita baca. Tidak bingung. Kamu yang membuat relasinya yang error kok. Bukan. Pada mulanya Yang- Elohim, dengar. Ini Ya. cerita kan kalimat Kejadian 1 ayat 1 itu tentang apa? Tentang pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi ini Ya. kalau kita bahasakan secara sederhana itu, inilah cerita pada waktu awalnya bagaimana Elohim menciptakan langit dan bumi. Pak Janet, bentar Pak Janet. Kang Ramana Lalu Raja, di situ firmannya muncul itu di mana di ayat 3. dialognya nggak seimbang, terlalu pintar Kang. Cari aja yang baru-baru jadi upload, jadi apa namanya debater. Kalau Kang Ramana Raja kayaknya nggak level sama dia. Silakan diskusi dengan santun. Kalau memang Pak Johannes nggak bisa lagi untuk menjawab menjawab pertanyaan Pak Johannes sendiri, membuat diri Pak Johannes jadi kelihatan seperti ditertawakan karena sebenarnya ketidakpahaman Pak Johannes. Lebih baik Pak Johannes kan jujur. Iya, lebih baik Pak Johannes bertanya aja dulu sama orang Islam tentang Islam aja. Ya, benar. Saya nggak perlu lah, ngapain nanya, bukan iman saya. Oke. Kalau begitu saya bertanya. Soalnya kalau saya tanya pun gini loh, kalau saya tanya pun ya,
Kan memang berbeda. Misalnya nih, Ya, konsep kudus atau suci di dalam Islam dan Kristen saja sudah berbeda. ya. Kan begitu. Sekarang saya Tuhan, tanya lah. apakah Tuhan Islam dan Kristen itu sama? Kan udah jelas berbeda. Tadi udah saya kasih juga. Kalau ayatnya. bapaknya sama, Pak. Kalau Tuhannya saja sudah beda, ya ajarannya Kalau Tuhannya Yesus sama Tuhannya Islam sama, Pak. Tuhannya Yesus beda lah. sama Beda. Tuhannya sama, Pak. Karena Bapak bilang Yesus sama, itu dibuat kita oleh uji. diciptakan. Kalau dibilang Nah, sama, kita buktikan. uji. Ya, Buktikan. buktinya tadi, Pak. Keluaran, bukan Pak, tadi sempat dibuka buktinya tadi kan? Yohanes 17 ayat 3 tadi, Pak. Enggak, Ya, itu Yohanes sudah 17 dibuka ayat 3 tadi, itu sudah Keluaran bukti. 3 ayat 15. Ya, Yohanes 17 ayat 3 itu sudah bukti. Keluaran 3 nyata, ayat 15 ya. dulu lah, dari perjanjian lama aja dulu ya. Keluaran Nah, berapa? kamu kan nggak Keluaran percaya berapa? perjanjian Iya. lama. Keluaran berapa? Kan nggak Keluaran kepake 3 ayat kamu. 15, silakan kalian mau buka bahasa Ibrani ke siapa suruh tutup via Ya, single kamu baca. kan nggak percaya dengan Torah. Hukum Torah kan sudah dihapus. Oh, itulah. Ngapain kamu pakai itu? Kenapa nggak berani dibuka? Bukan, kamu kan nggak percaya dengan Taurat. Biar saya kalau masalah Dengan salinan Yesus tak berlaku hukum Taurat. Kenapa? Oke. Kenapa nggak mau buka? Buka, silakan buka. Sana. Apa ya buka? Oke, semua jawab Siapa tapi yang nanti bilang? ya. Keluaran 3 ayat 15 mau buka Sefaria juga nggak ada masalah lah. Udah. Ayo silakan, Kang Bilal. Bentar dulu Bang, bentar dulu. Ini lagi ada nih bentar. Apa tadi keluaran ya? Bentar saya cek dulu. Keluaran. Yang ini dulu saya buka. Kalau Keluaran di 3 ayat 15 ya. Selanjutnya 15 iya. ya. Iya, yang Ini 15. nggak digeser dong. Apanya digeser? Bisa dibaca. Iya. Kata Dan dia kan Tuhan berkata, dan iya. Tuhan berkata lebih lanjut untuk Musa itu coba geser dong. supaya bisa Selanjutnya dibaca. berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan. Nah, ini baca ini tampilin Yang aja mana? nih. Yang mana? Baca ini sekarang nih. Oh, dan Tuhan berkata kepada Musa, Aser, yang itu. Bukan. Yang Dan mana? Tuhan berkata Dan Tuhan lebih berkata lanjut untuk Musa, Musa. demikian akan berbicara kepada orang Israel. Lord, apa The itu? Lord itu apa Allah di situ? nenek moyang. The Lord Anda. itu apa di situ? Sebentar, The Lord itu apa tulisannya di atas coba? Apa? The Lord. Yang mana? Nah. Ya apa itu? Saya Itu saya kan YHWH itu di atas tuh. Bukan saya- Yesus kan, bukan Yesus. emang ada Yesus di Allah, situ. Tuhan. Nah, jangan dulu Halo Bapak. loncat-loncat Tuhan. sana ke sini. Lord itu Tuhan. Tuhan, Tuhan apa Tuhan? Tuannya segala, Tuannya Allah. Ini loh ya. Tuhan itu. The Lord Ini itu ya, Tuhan. saya. Bikin konten kayak Teman-teman gini. ini- Teman-teman ini sebenarnya Kita tahu lucu-lucu. mau, nggak tahu Untuk mau. saya itu lucu-lucu. Kalian nggak tahu Kenapa? nih, Oh, lucu. Kalian lihat ya. Sosok Kalian buka lihat buka. itu The Lord itu besar semua ya di dalam itu kan dari terjemahan dari YHWH. Ah, Dan nggak ngerti. Tuhan berkata, dengar ya, biar saya bacain ya. Dan Tuhan berkata lebih lanjut untuk Musa, demikian akan Anda berbicara kepada orang Israel. YHWH, Elohim, Mana itu ya? Elohim, ini sebenarnya Elohim nenek moyang ya. Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham. Jangan bilang Elohim itu Allah tulisannya. Itu Allah deh. Itu bukan itu Elohim. Itu tulisannya Allah itu. Beda. Oh, Allah nggak usah Abraham, ini. Allah Ishak, Allah Gimana? Yakub, Tidak ada Allah yang tulisan sama Elohim dengan di situ. Allahnya Islam. Dajjal. Ishak, Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Ya. Itu yang Dajjal itu. Kamu kalau nggak tahu ayat Alkitab, nggak usah buka-buka ayat Alkitab. Ya, gue ngesel banget ini. Kristen kesurupan. Buktikan sama saya, mana Kristen yang kesurupan. Kenapa diturunin lagi? Kenapa diturunin? Buka-buka, biarin. Jangan tetap Dia nggak tahu Alkitab. Ya, dia nggak tahu Alkitab. Dia pengen tahu buka-buka Alkitab karena dia tidak memahami. tidak memahami. Kamu kan buka Sefaria. Buka aja, kenapa diturunin? Saya mau baca yang di bawahnya, kenapa diturunin? Oke. Nanti biar saya bisa jawab. Bisa Buka dulu lah, supaya paham. Jangan gitu. Tapi kamu baca yang benar ya. Tulis Allah tuh Allah, jangan Elohim. Nggak ada tulisan Elohim di situ. Aduh, itu jelas-jelas bahasa asli. Beda. Tuhanmu, Tuhan saya beda. Jangan kamu Coba. samakan. Coba buka ulang.
Kalian ini Bukannya fitnah banget Allah kalian. bukan nggak ada Coba tulisan buka Elohim, lagi, tapi kamu baca Menjajah Elohim. kalian ini. Kenapa nggak mau ditampilkan? Karena dia nggak Tolong tahu. dapat tampilkan Kamu bacanya yang nggak benar. Makanya Kenapa nggak takut ditampilkan lagi gitu. ditampilkan? Kenapa takut kamu ditampilkan? tadi bacanya Elohim, padahal Takut itu nggak ada ketahuan bacaan ya, Elohim. takut ketahuan ya. Coba baca. Pak Yohanes, kau aja tadi bilang YHWH. Tulisan Emang YHWH kalau aja nggak ada Elohim itu situ. artinya apa? Kalian umat seberang. Emang kalau Elohim artinya apa? Elohim itu penguasa. Elohim penguasa. Lama. Elohim itu gelar. Ya, Oh, gelar. bukan nama. Ya, Ini saya betul jelasin juga, ya. Elohim. Saya jelasin. Gelar itu seperti El Shaddai gitu, El Roy gitu loh, bukan Elohim. Ini ada yang kadrun ini. Itu bukan Ini proper name. Ini. Inilah, terserah. Ini anggap aja kalian ganti jadi Allah di sini ya. Tetap ketahuan. Memang tulisannya Allah kok. Bukan bahasa aslinya gini ya. Saya Baca Ali, Coba. coba kau baca artinya bahasa Ya, bahasa saya Yunani, baca coba. ulang baik-baik ya. Saya ikut aja ini ya kalian. Dan Tuhan Iyalah, berkata ikut lebih tulisan lanjut. itu. Enggak Coba ada. baca ya. Itu dengar. Intinya gini aja, bentar dulu. Nah, saya Bukannya baca enggak? Saya baca sampai dengerin dulu, selesai dulu. bukannya mereka itu satu rumpun. Saya baca dulu ulang. Kenapa biar- jadi Anda yang ngeyel gini? Masalah bahasa Bukan, mereka. Kamu yang ngeyel, bukan kita. Kamu yang ngeyel ganti-gantiin. Kamu Nggak ada di ngeyel, situ bukan YHWH kamu. tadi Anda ganti. Coba saya baca. Dan Tuhan berkata lebih lanjut untuk Musa. Demikian akan Anda berbicara kepada orang Israel. The Lord, kalian ini. the Lord, ya. Baca, perhatikan kata the Lord. Kalian ini dapat azab nanti kalian ini. Serius. The Lord, kamu bukan Tuhan. The Lord, Allah Iya, nenek Anda, Allah Tapi kalian Abraham, bukan firman Allah Tuhan. Ishak. Woi, bisa dengar nggak? Anda bermainkan firman Tuhan. Jangan kalau tulisannya kemudian- Elohim ya, ini bukan Allah di sini. Saya kasih tahu kamu. Lah itu baca tulis kamu suruh baca. Lihat baca teks originnya, Kalian ini Saya baca ulang ya, terserah ya. Saya ikuti aja. Ya udah, baca tes aslinya lah. Katanya bawa tes asli tadi. Bacalah Ya, tes ini. aslinya itu, coba baca. And God said further to Moses, ya. Itu ada The God of your fathers, the Lord, the God of your fathers. Ya, ini maksudnya nenek moyangmu. The God of Abraham, Jadinya bahasa Inggris sih. the God of Ishak, Baca tes aslinya, and the woi, God bukan of bahasa Jacob. Inggris. Bahasa Ibraninya dibaca. Jangan Ini gimana blunder, dibaca malah pada tolong dibaca Oke. teks aslinya. Yang kau baca itu bahasa Inggris. Gak tertib. Gak tertib. Enggak tertib. Kamu nggak Tadi mungkin- contoh baca, tes coba. asli kau. Coba kamu garis bawahi kata the Lord. The Lord di situ kamu garis bawahi situ mana the Lord. Pak Yohanes ini permainkan firman Tuhan, betul Pak Yohanes ini. Di atas cuma Maksud teks kamu aslinya yang garis dia bawahi itu YHWH. Jangan permainkan firman Tuhan kalau tidak tahu, woi. Yang dia baca Siapa yang bahasa bermainkan Inggris. firman Tuhan? Hati-hati. Coba. Kalian bermainkan firman Tuhan, hati-hati. Tidak ada itu Allah. Terjemahan Allah di dalam Itu Pak Yohanes di Inggrisnya God. Coba the Lord itu jadi kan Allah. ada YHWH itu coba. Indonesianya Bawahi. Pak Yohanes, dengar baik-baik ya saya bicara. Kalau Anda ngotot bahwa tidak ada kalimat Allah di situ, kenapa di Perjanjian Lama gunakan kitab Allah, nama Allah pada mulanya Allah? Jangan lompat dulu di situ ya. Tolong fokus dulu. Saya mau jelasin dari Keluaran 3:15. Fokus dulu, dari tadi habis waktu hanya bahas yang nggak penting. Loh, The Lord di situ, the Lord di situ adalah berarti Bibel Indonesia the pasti. Lord di situ adalah YHWH di atas ya. YHWH Tuhan dari dari apa? Dari ya, ngibul. Tuhan dari Abraham, Tuhan Nah, leluhurmu ya, fathers itu leluhurmu atau nenek moyangmu. Dajjal kalian ini semua, Ya. dajjal. Elohim Abraham, Ishak, Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya. Ya, nggak Lord pernah itu- itu berubah menjadi Allah SWT. Iya, terus itu kenapa Tuhan, jadi Tuhan. Yesus? Kalian udah tahu udah Kamu nggak nyambung Nah, lagi ke Yesus. kasihan. Bibel Indonesia palsu. Emang kamu asli dajjal? Diturunin terus gitu loh, mau ditunjukin tuh. Coba baca di sel. Itu buktinya pan. Kalian Kalau di jangan situ di Dajjal. Ini akan menjadi namaku di selamanya. lainnya Coba. kan jadinya Ini sebutanku untuk Allah. selama-lamanya itu loh. Ini akan menjadi namaku selamanya. Ini sebutanku untuk selama-lamanya. Artinya apa?
Siapa sebutannya itu? Selama-lamanya. Itu Lord. Lord namanya Lord huruf gitu. besar. Oh, Lord gitu. LORD. Bahasa Inggris. Iya, Tuhannya Lord. itu lihat bahasa Lord bahasa gitu ya? di atasnya apa? Apa bahasa beraninya? Lord gitu, bahasa Nah, Inggris itu gitu. YHWH itu dia harus lingkari. Coba kamu lingkari Gimana YHWH. YHWH di situ? Mana di YHWH? Tunjukin lah. Itu di Itu Nah, dua. Kacau ini orang enggak, tua. kalian nggak tahu. Kata yang kedua. Angkat. Blok kedua, kata yang kedua di atas. Kasihan. Kalian ini menyebarkan ini mempecahkan belah ini nih. Kalian nggak tahu nih. So tahu kalian ini dajjal ini. Tahu dajjal dari mana Di kalian ini atas semua? itu loh, di atas kok di bawah. Gitu loh. Blok kedua. Lord itu artinya Tuhan. Kok bisa jadi YHWH? Iya. YHWH itu bahasa Ibrani artinya Tuhan, Pak. Makanya Itu yang dikatakan kalau Tuhan. memahami sesuatu itu jangan asal gitu. Coba Lord itu terjemahkan. artinya Tuhan. Kamu lihat Ah, itu terjemahannya itu Lord, itu Lordnya huruf besar semua, sama di dalam bahasa iya. Indonesia itu Cuman yang LAI. kita artikan LAI itu sudah Bapak menggunakan kita di Tuhan translate. huruf besar semua. TUHAN itu huruf besar, itu dari GHWH. Coba Bapak translate dulu Lord cuma mau huruf besar huruf kecil coba Pak. Baca Pak. Nanti keluar terjemahannya apa? Maksudnya gimana? Itu Lord Bapak itu kan translate YHWH di atas itu jelas itu YHWH itu di atas itu loh. Bapak translate kata Lord. Nanti Kalau keluar Isa- tuh artinya Tuhan. Gak nyambung ya kalau diskusi sama kalian. Kalian ini nggak nyambung kalian nggak nyambung. Padahal ya sudah jelas Lord itu di situ huruf besar semua. Itu terjemahkan dari YHWH. bukan Tapi- itu dajjal. Tetap kamu kalau nggak sopan saya nggak ladeni kamu. Nah, itu buka-buka firman Tuhan saya, nggak ngerti kamu. Firman Tuhan Makanya saya bilang apa? dajjal. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya umat saya. Jangan buka-buka Umat kau siapa dajjal. kamu? Siapa kamu? Mau klaim-klaim? Klaim Kamu gimana kamu? Kamu sama-sama Kristen kok. Klaim firmannya kamu. Kitabnya kamu. sama-sama Kristen. Gak peduli saya. Ini kalian semua ini Bukan dajjal. buka, jangan dimasukkan ke internet. Internet mah milik umum. Masa cara memahami pakai Google gini ya? Tuhannya Google ya? Kok gitu? Udah lain-lain Gini ya, aja. saya kasih tahu. Oke lah, kita pakai Google ya. Tulis di atas tuh the name of Christian gods. Coba tulis. Bukan. Kamu cari itu loh, cari di atas di google.com, kamu searching. Iya terus jelas Gethsemane itu nama. Kayak Jadi The name Yesus of Christian awalnya. God. Coba cari. Karena The Yesus name. menuhankan. Ketik aja. Kristen The menuhankan Yesus. name. Gak usah. Cari Otomatis the jelas name. keluarnya Yesus. Ini dulu lagi nama seberang ini. The name of Christian God. Coba. The name Memang dajjal. Dajjal. Christian. Dan dajjal itu. Karena karma. Christian. Dajjal. KCH. Nah itu di bawah tuh. The name of Christian gods. God. Coba. Siapapun kalian dajjal. Tuh, tertulis nggak itu? YHWH. Ya jelas dong nama emaknya. Dajjal. Sekarang kamu tulis lagi the name of Zeus, ya, Yahudi Zeus. Bukan. The name. Hebrew atau Zeus. The name of Zeus. Of Islam. Coba. Boleh the name of the name of Muslim God. Coba. Muslim God. Ya, coba tulis. The name of Muslim God. Nanti muncul itu SWT. Nah, ya jelas. Jangan bilang SWT. Aduh. Muslim God. God. Nah. Enter. Masalah kamu tuh gimana? Kan? Tidak kan? Nama Tuhan Allah itu yang sama. Allah. Sekarang kamu ganti. Hebrew atau Zeus, coba JEWE. Sebenarnya nggak mau berceritakan ini. Suruh munculkan nama Yesus. Mana ada muncul nama Yesus? JEW. Bukan ada nama Yesus. JEW gimana? JEW gimana? JEW. Berarti yang sama Tuhannya Yahudi ala Islam. Kamu JEW. Ada JEW gimana? JEW.
Di situ Bukan itu jus loh, bukan jus. Jewis maksudnya Jewis. nama J- Tuhan Kristen. Aduh. Artinya tadi itu keluarnya JD. YHWH. Jakarta Eko Kamu Anies tapi tidak bisa Jewis Washington, Washington. Jewis bang, Jewis. Washington. Itu Ya, Yahudi. udah Jewis enggak tuh. Coba. Itu Di bawah sudah ada tuh. Sudah ada di bawah. Tuh, sama enggak? Bukan Jewi. Sama enggak Iya, dengan Yahweh. Kristen? Bukan Jewi. Sama enggak dengan Jadi Kristen? Kristen kan namanya Yesus. Jadi Yesus sudah ada ya. Yesus Jadi namanya jelas dah Kristen. Yesus sudah ada. Nggak ada namanya Artinya Yesus Yesus itu. bukan Tuhan. Nggak usah. Dihapus lagi. Enggak usah lompat topik yang Bukan lain lompat. yang Jadi yang mau artinya Yesus tidak Bukan Yesus, tidak ada, nggak ada Yesus. Jadi yang Benar. Berarti Tuhannya Benar. Yahudi sama Adalah- Islam sama. Artinya Yesus bukan Tuhan. kalian kan mesti Google ya. Kalian mesti Google. Jadi Tuhannya Kristen itu Pakai Yahweh. Google ya, Yahudi. mau pakai tanya Google Jadi kita yang tanya beda itu bersama. Tuhannya Kristen doang, namanya Jadi Yesus. Yesus Nggak pernah itu bukan muncul Tuhan. di dunia. Orang Indonesia. Kalian mau bilang Tuhan apa Yesus coba? Orangnya jadi ribut ini. Terbuktikan dengan Google bahwa nama Tuhan kalian dengan Kristen dan Yahudi beda, sedangkan nama Tuhan Kristen dan Oh Yahudi iya, sama. nama Tuhan kami itu Allah bukan Yahweh. Allah, tapi Iya. figur yang sama. Jadi jangan lagi. Tuhan Jadi yang tadi yang sama, bilang-bilang itu sama bukan. itu sadar ya, yang bilang-bilang Ya. sama itu sadar. Sama itu. Yesusnya nggak Hah? ada. Nama Tuhan Allah Yesus itu nggak ada. menciptakan ada Yesusnya nggak ada. Satu-satu Pak. Ini suaranya ini sekali loh. Dia tidak bisa menyampaikan, Pak. Jangan ditanya lagi. Iya, memang betul. Inilah gunanya kita diskusi. Saya tapi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalau Bapak nggak percaya, jangan menyebutkan seperti itu. Ngerti nggak? Hah, Keong? Kalian tuh Bang, dajal. Saya bilang dajal. Saya ngomong gini nggak harus di sini itu di mana-mana. Saya bilang gini, dajal kalian ini. Siapa Dajjal? Siapa Dajjal? Kalian. Kenapa Kalian jadi dajal. kafir? gitu, Pak. Dajal itu tidak Ngomong firman yang sopan Tuhan. lah. Nah, kalian tadi nggak sopan ya? Mengatakan Yesus bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan. Memang bukan Tuhan. Kata siapa? Saya buktikan ayo. Kamu Buktikan, nggak? buktikan. Ayo, buktikan. Di mana? Ayo, dibuktikan. Ayo. Oh, kalau mau buktikan ayo. Ayo, buktikan. Kapan Yesus dilantik jadi Tuhan? Ayo. tahun Buktikan. 325. Emang tahun kau kira Tuhan itu 325. dilantik ini kau kira presiden? Konsili Keong Nicea. kau itu. Tunjuk. Yesus dilantik jadi Tuhan. Ayo, Yesus Tunjukin dilantik jadi ayatnya Tuhan Yesus kapan? itu mengakui dia itu Tuhan. Oke. Tahun 325 Yesus dilantik jadi Tuhan. 100%. Ya. Benar. Benar ya. Ya. Siapa yang mau buktikan Yesus itu Tuhan dengan saya? Tolong. Silakan Kak Rama sama Sunatu, Ya. hadapin Kang. Ya. Oke, boleh. Boleh saya bilang. Oke. Ah, Yang Kalau lain pendapat- di mute semuanya yang lain. Nanti saya Yang lain di mute semua tapi biar. dengerin dulu sekalian. Nanti Ya. saya bisa jawab. Saya nanti mau pertanyakan Anda. Dari mana ayatnya bahwa Yesus disalib bukan Yesus tapi Yudas? Nanti sekalian buktikan ya. Bisa nggak? Buktikan saja dulu Yesus itu Ya, Tuhan. nanti saya sampaikan, saya benar ini Allah. Bahwa, tapi saya Iya. nanti pertanyaan Anda. Saya jawab pertanyaan Anda ya. Saya jawab ya. Itu disurupai ya, disurupai. Nah, Ya. jadi begini. Ya, jadi begini ya. Dan nanti Ya, Ya, saya dengerin dulu, ya. Pak. Ya. dengerin saya dulu. Ah, Ya. Ketika Ya. nanti Bapak menjawab pertanyaan saya, Bapak minta Ya. jawaban saya. Dari mana Yesus itu Tuhan? Saya bisa Hmm. menjawab. Tapi Ya. selesai nanti itu, saya nanti balik pertanyaan lagi ke Bapak. Buktikan bahwa Yesus itu bukan dia yang disalib, tapi menyerupai yaitu Yudas. Bikin ayat itu. ya. Kalau memang itu ada, berarti bohong kan? Ya. Tapi Jadi ya. kalau itu tidak ada, ayo, udah buktikan ya nanti ya. Oke. Ya. Bentar dulu nih, Bang Yohanes berarti udah kelar ya? Udah gar lah itu, gampang lah itu dia. Oke. Dia tadi nggak bisa menyampaikan dia itu. Aduh, ada Bang Bos di sini lagi, malu hati saya lagi. Saya bukan gini ya, bukan itu saudara saya tetap itu saudara. Tetapi gini loh, dia sudah percaya Tuhan. Artinya bukan gelaran kalian ini. Saya bisa berhadapan dengan kalian ini udah sering banget kalian ini. Oke, Kalian ini oke. udah sering. Tapi dengan saya belum kan? Hah? Nah Dengan saya ini belum, mau kan? dengan saya. Ini kan udah bergabung ini. Oke, iya.
ya, bergabung dengan bangsa Romawi ibarat kata saya ini. Oke lah kalau begitu ya. Oke. Ya, Dah. saya minta ya, saya Enggak, ya, yang tadi kesimpulan dulu yang pertama ya, kesimpulan bahwa memang Tuhan Muslim dengan Kristen yang dan Yahudi itu berbeda udah. Itu udah berbeda. Saya bertanya ke Pak Yohanes dulu. Udah tuh Boleh saya bertanya ke Pak Yohanes dulu? Udah Pak Yohanes berhenti dulu gantian. Ini teman yang maju juga orang Kristen lagi Pak. Gantian. Kasihan Bapak capek loh. Makan dulu, minum dulu, ngopi dulu, di sate warteg. Makan dulu. Ya Bang Yohanes istirahat dulu, minum air dingin biar agak fresh itu. Istirahat dulu Bang, istirahat dulu Bang. Kita Tenang dulu. Bang Sama dengan siapa ini? Dengan si ini ya, Noah ya. Lanjut. Ya, kalau ini saya bisa buktikan. Kalau sekali saya jam Iya, bagaimana? Hello. Assalamualaikum Bang Rama. Waalaikumsalam. Udah kelar. Kira bisa berdua dengan marah. Mana dia? Bubar ayo. Tuh buktinya Yesus pergi tuh di Matius di Markus 14 ayat 21. Mana dia Noah? 41 viewer nih padahal nih. Ayo Noah, silakan ngomong. boleh. Muslim tolong dong. Tolong yang Muslim jangan semuanya ikut buka mic biar kita dengar. Nah, gini, antum sebaik host. Ini kau bilang kan kau percaya Nabi Daud ya. Siapa? Kau ini kau umatmu umat seberang. Kenapa? Ini ada ayat di buka kalian Mazmur itu. Moderator. Saya ya. Buka dulu. Begini sabar. Jadi begini saudaraku, jangan kita meloncat jendela. Untuk kita membuktikan Yesus itu Tuhan, kita kembali kepada definisi Tuhan itu seperti apa? Menurut Anda? Tuhan itu seperti kita menyerupai Dia, kan Tuhan menciptakan kita seperti Dia. Artinya apa? Iya. Artinya apa? Maksudnya kita seperti Dia itu maksudnya Tuhan itu seperti Anda dan saya begitu. Lah, iya, tetapi tidak berdosa. Iya. Kita yang berdosa. Berarti ada Tuhan yang perempuan juga. Hah? Terus kalau kan kita ini dari kan mana kamu bilang ini apa? Tuhan ada perempuan. Loh, dari mana kutipan itu? Loh. Kan firman mengatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. No. Manusia ini kan ada dua jenis. Perempuan itu bukan dibandingkan jadi Tuhan. Saya bilang ya. Jangan dulu ke situ. Loh, ntar itu. Gimana nih? Kamu kalau lagi dibahas jangan dulu berkomen. Dengarin dulu, jelasin dulu Pak Pendeta Noah ini menjelaskan. Oke, Ustadz ini. Kalau berarti kalian Ustadz saya. Iya. Nah, Bu. Saya jelaskan sebelum saya buka. Jangan dulu buka. Namun gini. Tuhan juga udah berfirman kok. Ya, untuk datang menyelamatkan umat manusia dalam wujud anak manusia. Dijelaskan pada Alkitab Mazmur 8 ayat 17. 80. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia telah kuteguhkan bagi dirimu. Di sini kitab Injil baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes memberitakannya bahwa ia dalam wujudnya anak manusia untuk mengendapi semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jelas Matius 1 ayat 27, anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ya. Ya. Lukas nih, kamu tahu nggak malaikat Gabriel? Lukas 1 ayat 35. Ya. Jadi malaikat itu malaikat Gabriel Gabriel mengatakan kepada Maria, Roh Kudus dan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Allah itu Tuhan, bos. Yesus, makanya belum dibilang Yesus dulu, sabar dulu. Sebab itu ada anak yang akan kulahirkan, itu akan ditebus kudus anak Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 13 sampai 14. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging,
Ya. bagi pula sejarah jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Ya. dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus Ya. sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan di kitab Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Dan Ya. selanjutnya pasal 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selanjutnya di Yohanes 13 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa ia adalah Tuhan kepada semua murid-murid. Bahkan setiap orang sakit yang datang minta disembuhkan oleh selalu menyatakan, Tuhan disembuhkan aku, Tuhan ampuni dosaku. Nah, juga saat itu menghulu udara atau iblis menguasa dunia, mencoba Yesus di padang gurun. Matius 4 ayat 7, Yesus katakan pada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pada saat ia dicobai oleh yang jahat, ia menyatakan bahwa ia adalah Tuhan. Dan ayat 10, berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, dan ibu pun meninggalkannya. Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi semua kitab Taurat dan kitab para nabi dengan wujud sebagai anak manusia. Sebab itu ia datang dilahir, mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, dan setelah 40 hari ke surga, 40 naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Markus 14 ayat 62. Hingga satu kali lagi penggenapan yang terjadi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dengan para malaikat loh. Haleluya. Serta seluruh orang-orang kudusnya sebagai hakim bagi semua makhluk hidup di bumi, dan barang siapa yang percaya diselamatkannya. Jika tidak percaya akan dihukum kekal. Maratha amin. Kan kalian tidak percaya. Nah, doa dengerin dulu nih. Ini doanya. Ini Tuhan sudah mengajarkan. Iya, saya tahu. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya kan? Boleh, bagus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di mana di situ ada nama Yesus? Haleluya. Di mana di situ ada nama Yesus? Iya, di mana di situ ada nama Yesus? Ini kan ada haleluya. Ini udah baca, Bos, bahwa Yesus itu katakan dia Tuhan. Makanya baca Matius. Saya tanya Anda. Tuhan pernah mati enggak? Tuhan pernah mati enggak? Di sini kamu baca, saya memahami enggak apa saya masuk? Iya, Tuhan itu kan dari semua ayat-ayat yang kamu sebutkan tadi, saya sudah cukup banyak mendengar, tetapi tidak ada satu statement yang keluar dari mulut Yesus yang berkata, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Itu tadi Itu tadi aku bahas tadi di Yohanes ya. Oke, mana coba tampilkan mana? Mana ada Tuhan ngaku kalau dia itu Tuhan. Mana. Ya, tadi aku menjelaskan, makanya kuping itu didengar, jangan dengar kuping kanan, kuping kanan. Ya. Oke, jadi satu poin yang ini. Yohanes 13 ayat 13. Yesus menyatakan. Yesus menyatakan bahasa Indonesia. Ya, Yohanes 13 ayat berapa tadi? Yohanes 13. Haleluya nih kalian. Yohanes 13. Sabar. Yohanes 13 ya. Ya, coba tampilkan screen. Ini Yohanes ini nabi terakhir lo ya. Kalian kan bilang nabi terakhir itu. Iya, sudah, jangan ibaratkan nabi. Kita bahas mengenai ketuhanan Yesus dulu ya. Sok aku guru dan Tuhan dan ya. Yang mana kau baca? Itu Yohanes 13 ayat 13. Yang kemana-mana. Ya. Aku guru dan Tuhan ya. Kok aku guru? Yohanes 13 ayat 13. Ya. Ini terjemahan kan? Kok terjemahan? Enggak, ini Tuhan lagi menyatakan, bukan terjemahan. Iya. Karena makna dari Tuhan ini kan awalnya Tuhan, Rabi. Kok Rabi? No, Rabi itu guru, no. Jangan ke situ. Oke. Iya. Bang dulu. Ini dulu, kamu buka dulu 13 ayat 13. Iya. Iya, kamu sebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu,
Yang mana kamu bahas ini? Dan katamu itu tepat ya? Coba buka. Lo ini kan 13 ini ayat 13. Yohanes 13 ayat 13 ini. 13. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Real ya? Real ya? Udah. Ya. Oke, sekarang ya. Iya, sudah saya sudah paham. Sekarang masuk pertanyaan saya ya, bantahan saya. Ya. Tuhan pernah mati nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Yesus pernah mati nggak? Yesus pernah mati nggak? Yesus pernah mati, tapi dalam arti Yesus bukan berarti mati. Yesus bukan mati. Enggak. Bagaimana? Yesus bukan. Memang di dalam hal itu kan Yesus tadi sudah menyatakan ya, benar. Iya. Yesus menyatakan ketika dia menyelamatkan kita dari kayu salib itu, dia jangan menganggap aku mati. Ya. Jangan menganggap Yesus Tuhan itu mati. Enggak. Bukan yang saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Bukan masalah menganggap. Mati dia, enggak pernah mati. Enggak pernah mati, berarti dibangkitkan pada hari yang ketiga itu dia pingsan ya? Hah? Berarti ketika Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga itu bukan mati tapi pingsan ya? No, enggak ada pingsan di situ. Terus berarti mati dong? Mati enggak, pingsan enggak. Ya, oke. Kita cari ayat. Ya, kita cari ayat supaya santai saja. Tidur gak mati. Ya. Ya. Jangan dipotong-potong. Tidak. Sekarang kita kembali kepada kitab Anda ya. Dengar baik-baik ya. Ini Anak kamu manusia. Ya. Dengar baik-baik dulu. Kamu kan mengatakan Yesus tidak pernah mati ya. Ya, Injil Matius 17 ayat 22 sampai 23, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Mereka bunuh dia mati enggak? Saya tanya dengan ayat ini. Ini kata Yesus tulisan Mira loh. Mana. Ya coba Yohanes itu ya, menghina Tuhan tiap itu. Karmanya itu dapat itu. Iya, ini kata Yesus ya, kata Alkitab ya. Injil Matius 12 ayat 22 Injil Matius 17 ayat 22 sampai 23. Injil Matius ini loh. Ya, Injil Matius 17 ayat 22 sampai 23. Ya, sampai 22. Berapa? 17 ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23 ya. Ya, Bacalah kau. Ya. Baca. Sudah. Ya. Apa? Mana? Matius 17 ayat 22 sampai 23 baca lah. Iya, saya baca ya. Jangan dulu kasih hilang. Pada waktu Yesus ya dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pertanyaannya, dia dibangkitkan dari kematian. Ada nggak kata mati di situ? Ya. Nggak di ayat Alkitab itu ada nggak kata mati? Kata kamu kan ada mati. Ada nggak kata mati? Oke, kita cari ayat kematian ya. Itu aja. Nah, ya, saya cari. Cari. Ya. Aku baptis kamu ntar lama-lama ini. Jangan ini dibangkitkan dari apa ini, nggak keterangannya? Nggak ada. Udah diam dulu, nanti biar kau genapin dulu, jangan comot-comot. Susah nanti kalau digenapin. Iya santai. Kalau malam ini kamu bisa baptis saya ya berarti kamu benar-benar. Saya baptis orang karena belum dikuasai oleh Roh. Roh Kudus. Kalian kan belum percaya Roh Kudus. Kalian kan belum percaya Roh Kudus. Apain saya baptis? Ya sabar. Yo sok monggo. Cari. Ayat sabar ya. Enggak apa-apa. Sabar. Mana ayatnya? Dengar Ustadz Koromat sih kalian. Sabar, santai. Apa? Santai. Saya seorang santai.
Yesus tidak mati ya. Oke. Ya. Sabar. Ini kenapa? Saya nunggu. Aduh, sudah rokok nih. Saya rokok dulu. Dulu lah. Ini Ustaz. Sabar. Menyampaikan buru. Ya, ada ini ayatnya. Iya, Yesus tidak mati ya. Ya. Iya. Ya. Di Injil Yohanes 20 ayat 13. Coba tampilkan. Ya, mudah-mudahan Yesus tidak mati ya. Bukan mudah-mudahan, emang masih hidup sampai sekarang hari ini. Iya. Iya. Mana? Ya. Yohanes 20 ayat 13. Mana Yohanes 20 ayat 13. Ya. Apa nih? Ya. Mana? Iya. Ini udah. Baca. Ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana dia." Di mana dia letakkan? Ya. Terus pertanyaannya, ketika Yesus hidup, siapa yang bisa ambil dia? Inilah. Ya nggak ada lah. Gimana sih kamu? Iya, oke. Baca saya akan, iya, sabar. Kamu baca dulu, saya cari ayat dulu. Enggak, itu bahas dulu itu. Sabar. Enggak gitu, aku baca aja ya. Nih, biar kalian tahu nih. Aku mengingat. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu," ke Maria ya. "Mengapa, ibu-ibu semua ya, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku." Maria di situ disebut loh. Maria bilang itu tuh. Ayo loh. Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang." Dan aku tidak tahu, ini kata malaikat ya. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Artinya Tuhan itu sudah bangkit. Dalam satu hari itu sudah bangkit. Bangkit ya. Bangkit ya. Ya. Dia bangkit dari mana? Ya, dia bangkit dari mana? Saya tanya. Kubur lah, masa kamu nggak tahu? Kalau dikubur orang hidup apa orang mati? Hah? Dikubur orang hidup apa orang mati? Dikubur. Nah. Ya jelas, ya oke, orang mati. Tetapi itu tidak mati. Iya. Yesus tidak mati. Kenapa? Yesus kan tidak mati. Kamu tadi baca dong. Berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya? Enggak, kamu baca dulu. Enggak, kau tadi baca dulu. Kau baca kata-kata kau nggak tahu. Ayo, Gak usah ketawa dulu. Tadi kamu baca Matius tadi, ada nggak kata tulis mati? Oke. Kalau dia dibangkitkan dari antara orang mati, berarti Yesus juga mati kan? Bangkit dari antara orang mati berarti artinya apa? Dibangkitkan berarti dia mati. Siapa yang bangkitkan dia? Gak ada bangkitkan dia. Adanya jangan gitu. Dia bangkit sendiri, bukan dibangkitkan ya. Dia bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Oke, dia bangkit sendiri ya. Ya. Akhir Rama, buka. Saya kasih ayatnya. Saya kasih ayatnya. 24 ayat 3. Akhir Rama. Coba Lukas 24 ayat 3. Coba sabar dulu, manjakan dulu. Jangan langsung tembak. Sabar. Enggak langsung tembak. Kalau nembak saya tadi. Mulut licin sekali. Oke, sekarang begini, di Kisah Para Rasul 2 ayat 32, dengar baik-baik. Ya, kamu bilang dia bangkit sendiri ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Yesus inilah yang dengar baik-baik. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami yang menjadi saksi. Yesus dibangkitkan, ini bukan bangkit sendiri. Paham nggak? Coba. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yohanes 19:30 aja, coba, udah jangan jauh-jauh. Yohanes 19:30. Itu masih di situ tuh. Mana aja ini. Kisah Para Rasul berapa tadi? Kisah Para Rasul 2 ayat 32.
Bang Rahmat, Yohanes 19:30 aja. Kedua, Yesus inilah yang dibangkitkan. Ya. Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tahu nggak kata dibangkitkan? Tahu nggak kata dibangkitkan? Iya, jelaskan. Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus sendiri yang bangkit. Berarti apa? Dia baca baik-baik, baca baik-baik. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Kamu tahu bahasa Indonesia enggak? Iya, sudah saya baca. Kamu ngerti Indonesianya. Itu bedakan bangkit dengan bangun. Bangun itu bangun tidur, bangkit itu dari kematian. Inilah yang saya Intinya katakan. mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Udah. Baca dulu. Inilah yang saya mau ketawa. Di situ ditulis dibangkitkan. Bang, woi. Kau percaya sama Tuhan Yesus berarti dia tuh bangkit. Ya udah. Ya emang bangkit. Iya, dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Bangkitkan apa di? Bisa dibangkit ini, bangkit Berarti kalian percaya Yesus itu tidak Pertanyaannya. Jadi ketika kalau ini di Al-Quran, kalau di Al-Quran itu Oke. Ada yang jelaskan? Jangan dulu lari ke Al-Quran. Sabar. Jangan dulu bang, yang lain jangan ikutan dulu. Biar Jangan mereka dulu ikut dulu. Saya jelaskan di sini dengarnya, makanya kalian ini kisah para rasul 2 ayat 32 ini menjelaskan ya. Ini kan judulnya ini kan Pentakosta ini, Bos. Ini Pentakosta. Iya. Berarti Pentakosta sih. ya. Yesus yang dibangkitkan. Iya. Dia bangkit sendiri, bukan dibangkitkan ya. Terus kenapa sebutan di situ dibangkitkan, saudaraku? Dibangkitkan itu kata Indonesia. Dalam arti kan Indonesia cuma kata satu kata. Sebenarnya bangkitkan. Arti bangkitkan Allah. Dia kan tidak Allah. Dan tentang hal itu ketika itu murid-muridnya kita ada saksinya bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati dan artinya dia siapa? Dia Tuhan. Ya, udah jelas kuncinya ya. Oke, itu masih ada satu lagi. Iya. Sekarang saya kasih lagi ya. Yohanes 19:30. Sabar Bang. Dari Yohanes 10 ayat 17. Ya, dari Yohanes dulu sabar. Lagi Yohanes 7. Sabar. Dari Markus dulu, Markus ya. Markus, bertuhan Yesus lagi. Terus Markus 16 ya. Markus 16 ayat 6. Coba baca, ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Ia telah bangkit ya. Ini baru ya, ayat ini baru jelas kalau kamu mengatakan dia bangkit sendiri. Iya. Jangan, saya lagi baca. Kamu jangan 10 ayat 17. Dengerin dulu, jangan dulu mengambilkan poin saya. Tetapi orang muda, ya, orang muda nih, itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang yang Nazaret, yang disalibkan itu, dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Yohanes berapa tadi? Yohanes 19:30. Yohanes 10 ayat 17. Iya, sabar. Buka Yohanes lagi sih. Saya buka ayat Alkitab saya nih. Kamu tadi ke sini Markus ini. Ya. Di sini dengar, di sini Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu kamu tahu bahwa Bapak saya Allah itu mengasihi kamu. Ayat 18 juga dibaca ayat 18. Sabar. Sabar, saya sudah sabar. Berarti Yesus tidak mati kan? Lah iya dong. Oke. Ayat 18-nya baca dong. Iya. Mana? Yesus tidak mati. Baca ayat 18. Markus apa masih mana nih? Ayat 18-nya baca dong. Ya,
Kamu kemana 18-nya? Ke Markus apa kemana? Tujuanmu ngasih ke Markus ini? Itu di Yohanes itu udah terpampang di depan tuh. Gak usah, Anda mengalihkan Alkitab saya. Yohanes berapa? Tidak seorang pun mengambil daripada. Enggak. Saya mendengar Anda, saya lagi buka Alkitab yang saya jelaskan. Enggak, tadi Yohanes berapa itu? Yohanes berapa? Yohanes 17. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 17 18. Yuk. Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat 17 18. Bapak. Yesus, ya. Dengerin dulu, diam. 17 ya. Bapa mengasihi aku. Ya. Oleh karena aku memberi nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya apa? Sini. Ya. Maknanya apa? Dia sendiri ini. Ini dengar ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku. Dia lagi ngomong. Sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dia sendiri. Tahu nggak Bapak itu apa? Saya udah menjelaskan Bapak itu Allah ya. Allah ya. Kembali lagi saya tegaskan, Allah sama Allah beda. Iya, Yesus dan Allah itu sama nggak, saudara? Yesus dan Allah itu sama nggak? Iya, jelas sama lah. Sama, Kan oke. Iya. Yesus itu nih, gini saya dengerin lagi ya. Allah. Allah, saya perjanjian baru. Enggak, saya pendek ini. Iya, Allah itu kan ada kitab Taurat Nabi. Karena Nabi itu percaya Yesus itu belum jadi Yesus itu Allah. Karena Nabi bilangnya Allah, Yesus itu Allah. Paham? Iya. Nabi siapa? Kitab para nabi siapa yang menyebut Yesus itu Allah? Kalau Allah. Ini lagi kemana lagi ngomongnya? Udahlah Abraham lah tanya itu. Kamu nanti baca sendiri Abraham. Oke. Ya, kita Abraham nanti. Bentar aja. Kamu baca, kamu tutup kamar, kamu renungkan, baca doa kitab itu, baru baca. Oke, sekarang saya tunjukkan antara Abraham dan Yesus ya. Sabar. No. Kita bahas ini Yesus ada Tuhan. Jangan dulu ke sana. Ya? Oh iya. Kalau Yesus memang Tuhan, memang Yesus dijadikan Tuhan bagi orang Israel. Ada, saya kasih ayatnya ya. No. Saya lagi bahas. Sabar. Anda dengerin dulu. Anda bertanya, saya jawab. Jangan dulu Anda menjawab lagi, saya bertanya. Jangan. Sabar. Belum selesai. Sabar, belum selesai. Jangan dulu. Ini ke sini dulu. Jangan dulu ke sana-sana. Ke sini dulu. Sabar, belum selesai. Jangan dulu lari. Ya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, sama dengan Allah ya? Kamu yang lari. Allah, bukan Allah. Iya Allah. Nah, iya. Oke, sudah. Sekarang ya, saya tidak lari. Sekarang begini. Ya udah, jangan lari. Ya, di kisah para Rasul 3 ayat 13. Coba Anda baca dulu. Jangan dulu Anda jelaskan. Anda tidak tahu jelaskan. Coba jelaskan ini. Kisah para Rasul 3 ayat 13. Anda tadi ya. Anda kan dari awal ngomong apa? Yesus itu adalah Tuhan dari mana kan gitu. Jadi begini, saya dari tadi tampilkan ayat-ayat, Anda yang simak. Anda kan mengampilkan ayat, saya membenarkan. Anda kan tadi mencomot. Itu mencomot loh. Ya, saya tidak mencomot loh di sini. Sekarang Anda jelaskan. Ya, sekarang Anda jelaskan kisah para Rasul 3 ayat 13. Coba siapa yang bisa screen? Kisah para Rasul apa nih? 3 ayat 13. 3 ayat 13. Ya. Tuh. Bacalah kau. Ya, baca. Allah itu siapa? Ya, baca. Saya udah percaya. Kamu kan belum percaya. Oke, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Nenek moyang kita. Ya. Telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah. Kamu jangan ngomong Allah itu. Jangan diubah. Baca Allah, jangan Allah ya. Oke?
Oke, ya. Jangan diubah aja Alkitab saya dengan Allah ya, jangan. Oke, ya. Oke, Allah nenek moyang Ishak dan Yakob. Allah Abraham. Ya. Kalau Ya sekarang, ya sekarang kamu baca. Gimana sih katanya kamu mau baca? Sungguh mati, memang barusan ini saya dapat orang Kristen yang goblok luar biasa. Itu goblok. Yang goblok siapa kamu juga ya? Kau menyerang pribadi lagi. Kau menyerang pribadi? Kamu Bukan baca menyerang pribadi. Nah, oke, sekarang saya baca. Oke, sekarang saya baca. Allah, ya, jangan diubah Ya. jauh, jangan. Iya, saya bilang. Allah Ishak dan Yakub. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Siapa baca? Yesus, Tuhan Anda kan? Yoi yang dong. kamu serahkan ditolak di hadapan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dibebaskan, tetapi kamu menolak dia yang kudus. Sekarang saya tanya. Baca dulu lagi, masih baca gitu. Ya sudah, ayat ini saya tanyakan kepada Anda. Ya, posisi di ayat ini Yesus sama nggak dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Menurutmu sama nggak Allah sama Yesus itu? Lah ini Yesus seorang hamba. Hah? Yesus seorang hamba. Hambanya itu ku telah memuliakan. Iya. Allah Abraham itu berarti Abraham itu percaya Allah doh. Saya juga percaya Allah itu Allah saya. Abraham juga percaya Allah itu Abraham dia. Abraham Tuhan Anda Yesus, bukan Allah Abraham. Saya ingatkan itu. Allah Abraham, ya adikku, Allah Abraham. Allah itu bukan Abraham, tapi Allah Abraham. Abraham percaya Allah itu Abraham, Tuhan. Ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang. Tahu nenek moyang siapa? Tahu nggak? Hawa. Kita telah memuliakan hambanya. Itu siapa? Allah itu Yesus. Ya udah. Terus apa lagi? Oh iya, berarti kalau hamba itu Allah ya? Bahasa Indonesianya ya, hamba itu Allah ya? Hambanya, kita ini hamba. Ya, kita ini hambanya gitu loh. Saudaraku, Anda bisa mengerti bahasa Indonesia enggak? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maksudnya begini, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tuhan nenek moyang kita ya telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang diserahkan yang kamu serahkan dan ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat dia tidak bersalah. Anda mengatakan umat, kita ini umat. Iya. Kita ini umat. Nah, Anda nama Yesus bukan? Nama Anda Yesus bukan? Nama saya siapa? Ya di sini kan nama hamba ini kan Yesus namanya. Ya udah. Ya iya, kalau begitu Yesus hamba. Nama siapa? Ya selesaikan, berarti nama yang disebutkan di sini adalah seorang hamba Yesus. Ya udah, selesaikan. Ya hamba. Iya hamba. Kamu tadi percaya hamba itu Allah. Yaitu apa? Yaitu. Sejak kapan saya percaya hamba itu Allah? Mau dari Yesus mau saya tampilkan ayat lagi tentang Yesus mengatakan seorang hamba itu tidaklah lebih besar daripada tuannya. Saya kasih ayatnya. Aduh, kalian buka-buka lagi. Bukalah. Udah, biar saya jelaskan kalian itu. Kalian nggak ngerti Alkitab sih. Kalian nggak tahu firman Tuhan. Tidak, santai saja. Kalau mereka itu nggak ngerti Alkitab, Bang. Jadi mau jelaskan kayak apa gitu ya, kayak gitu aja. Biar nanti saya mau enggak gini, Lekku. Tunggu ya. Sepertinya si Noah ini nggak ngerti ini. Ini nggak sama sekali nggak punya keilmuan ini. Kalau saya perhatikan lebih bagus. Kok nggak ilmuwan gimana? Emangnya ada kata Alkitab ilmuwan? Jadi keterangan di sini ini tulisan merah ya. Ini kata Yesus ya. Kalian ya dengar baik-baik. Ini kata Yesus. Tadi belum cukup lagi. Ini saya kasih lagi ayatnya. Kamu telah mendengarnya bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Dengar dulu saya baca ya. Kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Ya, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, iya kan ini kata Yesus ya, tulisan merah. Ya.
Bapak itu siapa? Yaitu Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Abraham nabi, Bos. Bro, Abraham itu raja. Abraham itu bapak kepala bangsa. Jangan dibilang Abraham itu Tuhan. Jangan. Ya, Tadi saya bilang Abraham menyatakan bahwa Allah itu Allah juga, Abraham juga. Abraham menyatakan Allah itu punya Abraham juga. Saya juga menyatakan saya juga. Bro, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan berarti saya katakan Abraham itu Allah, tetapi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Paham? Ya udah. Iya. Ya berarti percaya nggak Abraham itu Yesus itu adalah Tuhan? Berarti itu benar loh. Lah sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sedangkan di konteks ayat tadi Allah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilah, memang anak ini dia perintilkan ayat dia sendiri. Izin Bang Percuma, nggak akan percaya mereka. Masalahnya ayat ini, di sini Yesus kedudukannya sebagai hamba. Kenapa sebutkan bahwa ini Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, kok jadinya Yesus? Sedangkan konteks ayat ini sangat jelas. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Valid ayat ini. Gini ya Bang, kalau dia nggak bangkit dari kematian, itu dia bukan Allah, karena dia yang Bro, tadi katanya Yesus tidak mati, kok ini bangkit dari kematian lagi? Bentar Bang Rama, saya potong bentar Bang Rama. Bentar Bang Rama ya. Tolong yang Noah tadi open mic, yang lain tolong diam. Kita hargai orang yang mau diskusi. Kalian udah dewasa ya. Kalau kalian ikut-ikut nimbrung, jangan sekarang, nanti setelah Bang Rama dengan Noah selesai. Tolong dipahami. Terima kasih. Jangan nanti kalikan orang dulu ya. Saya nanti bertanya juga nanti. Ya, jangan ke orang dulu. Jangan ke orang lain. Nanti pertanyaan saya nanti. Iya, jelaskan dulu ini. Iya, jelaskan dulu ayat ini. Ya, kenapa Anda samakan di sini kan hamba itu Yesus? Kenapa Anda mengatakan bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus? Siapa bilang Yesus Abraham itu Yesus? Iya, ilah, tidak nyambung juga ini anak. Ayah banget sih. Terus saya buka lagi dulu, bentar. Ayat 13. Iya. Ini ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Allah nenek moyang kita, yaitu Hawa, telah memuliakan hambanya. Kata hambanya itu Allah. Kok hamba kamu artikan jadi Allah? Mana di sini hamba itu Allah? Tidak, saya bantah. Kamu ini dajjal betul. Tidak, saya bantah. Kamu ini dajjal betul ini. Kamu ini dajjal betul ini. Sabar. Kamu ini dajjal betul ini. Memang munafik kamu. Saya tanya di situ di mana? Hamba itu Allah. Hah? Saya tanya kamu. Hambanya itu kenapa kamu sebutkan di situ Allah? Lah ini kan Allah Abraham. Allahnya punya Allah Abraham. Iya. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Bagaimana kamu jadikan di situ Yesus itu jadi Allah? Ini aja udah jelas. Ya, kamu ini dari tadi kamu sumpah orang, ternyata kamu yang dajal. Kamu dajal. Kok iya benar dong? Ya sekarang begini, di mana di konteks hamba itu? Dengerin dulu. Hamba itu. Dengerin dulu. Kamu tidak percaya Yesus kan? Kamu tidak percaya Yesus Tuhan kan? Saya percaya Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan. No. Yesus bukan nabi. No. Jangan. Ya, bagaimana kalau saya tampilkan ayat Yesus nabi? Enggak, dengerin dulu. Kamu enggak percaya Yesus Tuhan kan? Kamu enggak percaya Yesus Tuhan kan? Oh iya, tidak. Ya udah dajjal berarti. Ya. Dajjal ya? Ya udah dajjal. Ya, sekarang minta satu bukti. Kalau kamu bukan dajjal, buktikan bahwa Yesus berkata, "Akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku." Mana? Kasih buktinya ke sini. Tadi udah dijelaskan. Sudah, jangan putar-putar. Tadi itu kata manusia. Begitu kamu yang bikin muter-muter saya, Bos. Yang dajjal itu yang mempelintir ayatnya sendiri. Di situ mengatakan yaitu Yesus itu seorang hamba, tetapi kamu sebut Yesus itu Allah. Itu loh. Lah, emang iya, Bang. Di mana Yesus mengatakan aku ini Allah? Mana buktinya? Mana? Tampilkan sini. Tampilkan di sini. Tampilkan di sini. Ya, mana Matius berapa? Nah,
Mana kata Yesus aku ini Allah? Mana? Bentar, saya dengar itu ya. Saya ini masih kasih ruang untuk kamu ini supaya kamu tidak kapok dialog dengan saya, supaya ada ke depan. Kamu yang nggak kapok, jangan. Ini kamu, jangan Iya. bikin saya kapok. Iya. Saya nggak pernah. Jadi ayat ini kamu salah tafsirkan ya. Hambanya yaitu Yesus, kamu jadikan itu Allah, ya. Kamu sudah salah tafsirkan ini. Kamu Ya. percaya Alkitab Injil nggak? Itu Dan, kamu dulu. dan Kamu saya percaya kasih Alkitab lagi. Injil, saya percaya kitab Injil. Ketika di situ kata itu dan para nabi percaya Yesus itu Allah, bos. Tidak ada Bos. salah satu nabi yang mengatakan Yesus itu Nah, Tuhan. kamu kan beda, bos. Kamu kan Mana mencomot. Oke, Kamu kan sekarang mencomot. begini. Ya, sekarang begini. No, Kasih saya. kamu mencomot. Nah, begini. Kalau kamu mengatakan saya tidak saya mencomot, sekarang kasih satu ayat ya. Mulai dari Adam sampai Daud. Mereka menyebut Yesus. Iya, Kamu aja kasih, nggak ngerti dong apa yang saya sampaikan tadi. ya, kasih bukti. Kamu tahu. Jadi kamu nggak ngerti Kalau- apa yang saya sampaikan tadi. Begini, saudaraku. Saya tanya kepada Anda. Kita dua uji emisi sekarang. Anda lebih Misi paham apa? Alkitab atau Misi itu saya? artinya apa? Ya, sekarang saya tanya. Ada berapa orang yang disematkan di dalam Alkitab menjadi Allah dan Tuhan? Ada berapa orang? Saya tanya. Jawab. 1. Ada berapa orang? 2. 3. Apa dia itu 12 mereka itu kan menyatakan 5. bahwa Yesus itu. Saya tanya lagi sekali lagi. Orang yang disematkan sebagai Allah dan Tuhan di dalam Alkitab ada berapa orang? 1. Banyak, bos. 2. Banyak 3. yang saya disebut, 4. bos. 5. Oke, Banyak, berarti Anda banyak, iya, banyak. berarti Anda tidak paham Alkitab. Saya mau sampaikan untuk Anda ya. Bro, di Perjanjian Lama, Musa yang disematkan sebagai Tuhannya Firaun. Dengar baik-baik. Di Perjanjian Baru, Yesus yang disematkan sebagai Tuhannya orang Israel. Dan saya siap membuktikan ayat itu. Siap membuktikan mana kamu membuktikan Oh iya, tadi? oke, saya buktikan. Musa, Oke, saya buktikan. Ya. Buktikan apa? Buktikan kamu melintir dan Alkitab saya. Kamu dari Bro. tadi kamu Bro. tadi melintir loh. Bro, Dari tadi kamu diam melintir. Bro, diam dulu. Kalau sudah mulai hancur, Buktikan. Tes, tunggu dulu. Halo. Ganti-gantian dong. Yang berdua Iya. terus. Enggak, kalian ini Oke, oke. Dengar baik-baik ya. Saya bacakan ayat ini ya. Bacakanlah. Ini tentang Musa. Di Kejadian 7 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allahnya bagi Firaun dan Harun abamu menjadi nabimu. 1. Ya, saya kasih lagi titik. Boleh nggak gantian dulu. Gantian main lain ya, jangan berantem. Harga juga yang lain dong. Sabar ya. Enggak, biarin. Dia kan tadi mau bertanya malah menjawab dia. Dia menjawab nggak benar. Udah dulu. Ya, sabar. Ya, sabar biarin. Nah, udah buring, Sabar. sabar. Ya, saya kasih lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ayat yang sama seperti Musa. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke lah, Yesus Tuhan Anda tapi Tuhan buatan ya. Selesai. Oke, yang lain lanjut. Apa ini? Dia bukan Tuhan Anda lah. Anda tidak percaya kok. Kalian juga demo dari Arab. Sebentar, jadi diskusi sama Bang Rama dan Noah udah selesai. Selanjutnya, kalau mau bertanya atau mau diskusi, silakan raise hand, jangan ribut. Udah malam, nanti anak tetangga bangun. Silakan open mic yang raise hand satu-satu. Ya, jadi saya mundur ya. Yang penting saya sudah buktikan bahwa Yesus Tuhan buatan, ya. Dulu Bang Rama, ini banyak yang Kalau mundur namanya pengecut. Ya benar tuh. Ya jangan mundur dulu Bang Rama, kita kan diskusi. Kalau mundur namanya nggak hargain orang. Iya. Masalahnya lawan debat saya sering mempelintirkan ayatnya sendiri. Saya tidak suka itu. Kalau Iya kan di Zoom ini bukan cuma satu orang Bang Rama, kita kan rame. Santai aja Bang Rama. Coba jemaatnya satu-satu nanya sama Bapak Pendeta Rama, silakan. Enggak. Oh, Pak Pendeta Rama dulu. Kapan saya ngomong melintirkan Alkitab? Kamu fitnah, saya pidanakan kamu nanti. Apa? Kamu bilang ke saya tadi, saya melintir Alkitab saya.
Kapan Iya. saya minta Bang kamu Noah, kok udah jelas manusia. Saya bisa melihatnya. Itu aja Bang Noah. Ini Pak Pendeta Noah, ini kan tadi forumnya diskusi, ngapain sampai ngancem-ngancem pidana-pidana kayak gitu. Saya Kristen juga loh. Dengerin dulu saya dengerin. Saya tadi difitnah bahwa katanya saya melintir. Kalau berantem berdua aja, itu rame di sini. Iya, itu kan pendapat Bang Rama berdasarkan pemahamannya. Berarti Bang jadi, Bos, Bang Bos, paham saya Bang Rama. Enggak, saya di sini hanya mau meluruskan ya. Kita diskusi ya. Kalau ada bahasa-bahasa miring seperti itu, jangan lantas kita mengatakan, oh saya pidanakan, saya ini enggak lah. Kita kan di sini tahu tujuannya untuk diskusi. Ini oke diskusi. Dalam diskusi tadi kalian kan melintirin. Mana ada kata diskusi? Jadi gini, Pendeta Noah katakan pelintir, Bang Rama juga katakan pelintir. Saya rasa impas ya. Ini kan poinnya harus imbang. Jadi, nah gitu aja, jangan emosi. Enggak, saya enggak emosi gini. Tapi menurut saya siapa tadi Noah salah mengertikan ayatnya sendiri. Yang itu ayat mengatakan hambanya Yesus sebagai hamba Allah, tapi si Noah bilang Yesus itu Tuhan, padahal di ayat itu jelas Yesus itu hamba. Makanya Ya sudah, bahasa Indonesia sudah lagi. itu biarkan. Tuh melintir lagi kan? Itu melintir lagi. Ya sudah, itu biarkan jadi penilaian masing-masing. makanya saya bilang, tapi saya dulu lah bertanya, karena saya tadi mengikuti ya dari awal ya, saya mau mengikutinya itu karena pembahasannya enggak step by step gitu, jadi lompat-lompat. Tadi pembahasan pertama itu apakah benar Yesus itu mati, itu kan belum clear tadi, belum clear, langsung lompat ke Yesus, apakah Yesus itu Tuhan. Jadi nggak ada satu ini ya antara dalil bahwa benarkah Yesus itu mati. Jujur saya tadi tidak mendapatkan penjelasan apa ya yang baik dengan dari Pak Noah gitu. Bahkan Pak Noah sendiri mengatakan sebentar ya kawan-kawannya, saya dulu ya. Bahkan Bang Noah mengatakan, Pak Pendeta Noah ya, mengatakan Yesus tidak mati. Saya sendiri Kristen kaget tuh dengarnya. Nah, sekarang begini ya, sekarang bentar ya. Kalau masalah itu biarkan menjadi penilaian masing-masing menilai. Jadi jangan di situ. Kalian ini sudah dewasa, anak tetangga bangun. Kenapa Pak Pendeta Noah? Iya Pak, gini, itu kan saya membahas Alkitab tadi ya. Mana ada mengatakan Yesus mati? Kan Yesus dia tidak mati. Loh, aduh. Ayo. Pak ini Pak Pendeta memang pendeta. Bidat ini Noah, ini bidat. Baca dulu. Makanya baca. Enggak, ini pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan. Itu pengakuan iman orang Kristen, Pak Pendeta. Bapak mau bilang Yesus tidak mati? Justru ini yang saya tidak suka, Bang. Kan ini saudara-saudara Kristen yang lain. Jangan Pak Pendeta mengatakan yang ada tapi tidak ada. Itu pengakuan iman orang Kristen. Yesus mati di kayu salib. Titik. Kalau Yesus tidak mati, tidak tergenapilah Yesus itu adalah penebus. Karena Yesus mati di kayu salib, makanya penebusan itu tergenapi. Ini ada yang begono. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, dia tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Betul. Yesus memang harus mati karena dari awal diutus ke dunia memang untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Saya boleh nggak menanggapin? Halo. Begitu. Jadi kalau terkait Yesus itu mati, saya sebagai Kristen keberatan Pak Pendeta mengatakan Yesus itu tidak mati. Yesus itu mati di kayu salib. Saya meluruskan ya. Gitu. Baik, silakan. Bentar, jangan sampai tumpuk-tumpukan. Kayaknya sayur dapur ini mau komen. Coba kita kasih dulu, coba. Mana sayur dapur tadi? Silakan sayur dapur. Iya, makasih ya. Halo semuanya. Jadi begini ya, kalau ada yang udah tersudutkan, biarkan itu menjadi penilaian masing-masing.
masing-masing. Jadi nggak usah rame-rame, nggak usah, biasa aja, masing-masing bisa menilai. Nah kalau soal Kristen itu dia tuh ada banyak banget. Jadi bukan satu orang yang percaya dengan itu gitu. Ngerti nggak maksud aku? Nah sekarang aku mau nanya nih, boleh nggak aku nanya? Bentar. Kalau nanya nanti kita selesaikan dulu. Oh, boleh. Di sini ada yang raise hand, Pak Budak Angon silahkan kalau mau ngomong. Jadi jangan. Nah, itu dong gantian. Saya tadi belum kasih pertanyaan, tapi pertanyaannya saya kasih nggak dijawab. Bentar. Sabar dulu. Pak Angon raise hand, mau komen? Nggak ada. Oke. Kita balik lagi ke Noah dan Pak BBS official. Karena ada pendapat Kristen yang lain mengatakan bahwa Yesus ini harus mati dan ditebus. Nah, jadi pendapat dari Pak Noah itu Pak BBS mengatakan itu sesat. Boleh dikategorikan Pak ya. Silakan Bapak BBS speak up. Maksudnya speed up gimana nih? Ngomong. Oh ngomong, sorry karena bahasa Inggrisnya agak kurang ini, jadi bahasa Indonesia. Jadi ya begitu. Jadi saya tadi amatin. Jadi apa yang disampaikan Bang Rama, bagaimana tentang hal Yesus mati ya? Memang orang Kristen pengakuan imannya itu memang Yesus mati di kayu salib. Itu ya Yesus mati di kayu salib. Iya, Pak. Namun untuk mendefinisikan, mengartikan Yesus itu sebagai Tuhan tidak bisa cuma sepenggal-sepenggal. Harus secara utuh dijelaskan. Kalau menjelaskan secara sepenggal-sepenggal, maka tidak akan ketemu Tuhan itu, Yesus itu Tuhannya seperti apa ketuhanannya. Gitu loh. Itu yang mau saya luruskan dalam diskusi ini. Karena saya bukan seorang pendeta, tidak. Tapi kalau saya mendengar Pak Pendeta Noah mengatakan Yesus memang tidak mati, loh, itu sudah mengingkari pengakuan iman Kristen. Oh gitu Pak ya. Iya. Iya. Oke, saya Bang BBS. Oh, boleh. Ya, jadi begini Bang, yang saya takuti seperti tadi, ayat-ayat yang dia sendiri tidak paham, yang diartikan lain, yang saya takuti berpengaruh kepada saudara-saudara kita yang Kristen di luar sana yang nonton video ini malu. Saya paham Bang Rama, saya paham maksud Bang Rama itu, saya tahu gitu loh. Makanya saya tadi kaget gitu, jujur saya tersentak. Enggak, gini, kan dia tidak mempercayai Yesus bangkit. Ya, dia mempercayai tadi Bapak jelas, makanya Bapak dengerin. Ya, saya agak kecewa juga nih pada umat Kristen ini. Tapi berbeda bagi saya. Gini, dia tidak menyatakan Yesus itu bangkit. Dia menyatakan tadi apa? Yesus bukan Tuhan. Dia menyatakan bukan ayat Yesus dibangkitkan. Bang Rama, awal pembahasan itu coba tunjukkan ayat di mana Yesus dikatakan Yesus mati. Itu tadi pembahasan. Saya catat loh. Step by step. Gitu loh. Baru karena apa pembahasan itu muncul? Karena judul besarnya, coba buktikan Yesus itu Tuhan. Itu judul besarnya. Tapi pembahasan sub pembahasan pertamanya, Yesus mati apa tidak? Begitu. Cari-cari ayat. Pendeta Noah malah mengatakan Yesus tidak mati. Makanya saya komentari. Kalau Pak Noah mengatakan pendeta, Bapak, saya mengkoreksi. Setiap hari Minggu pengakuan iman di gereja itu mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada antara orang mati. Yesus nggak bisa bangkit kalau dia nggak mati. Tapi kenapa Yesus itu mati? Itu yang harus Pak Pendeta jelaskan. Dan apa korelasinya hubungannya dengan Yesus itu sebagai Tuhan? Kenapa Tuhan bisa mati? Jelaskan dari perspektif agama Kristen. Oke, Bang BBS, jangan terlalu panjang. Kita melihat pandangan dari Pendeta Noah. Silakan Pendeta Noah. Pendeta Noah. Mana Pendeta Noah? Silakan. Jangan sampai argumen Anda itu mencederai atau membuat Kristen yang lain kecewa. Itu silakan. Saya tidak bilang ya gini ya. Makanya tadi dari Anda juga enggak gini. Kan Anda membuktikan bahwa Yesus tadi tidak mati atau tidak. Jadi saya jelaskan di situ Tuhan
Ya makanya mungkin berbeda, Kristen kalau mungkin berbeda ya. Saya menganggap Yesus itu juru selamat, bukan dari antara mati kan. Saya mempercayai Yesus itu bangkit. Karena gini, ya. Karena gini, bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati sebenarnya dalam situ. Tidak mati, saya bilang. Makanya memang disebut memang mati dalam hal itu. Gini, penekanan tidak mati itu, gini Bro Noah, penekanan tidak mati itu harus ditunjukkan dengan kritik teks. Karena Pak BBS ini sepertinya menyanggal perkataan Anda ini itu. Silakan. Basisnya kayak ayat ya, jangan lari. Tadi lupa Matius kalau nggak salah ya. Tadi ya Pak Yohanes tolong diam dulu, jangan sampai ini jadi blunder kita antara Noah dan Pak BBS dulu, karena Pak BBS tidak menerima. Kalau ada yang ngomong Kristen kecewa, berarti beda berarti. Silakan Bang BBS. Gini. Bahwa sini menyatakan, Anda menyatakan bahwa Yesus mati atau tidak, kan gitu tadi. Ini gini Bang Noah. Yesus Pernyataan dari Bang Noah itu ya ditanggapi oleh Bang BBS bahwa pernyataan Bang Noah itu salah. Di dalam iman Kristen ya, Yesus itu mati gitu loh. Nah, silakan itu Bang BBS untuk menanggapin. Saya bisa ikut nggak? Ngasih ayat aja. Bentar. Gini ya. Kalau saya sebenarnya bagi orang Kristen ya, itu untuk membuktikan atau Yesus itu mati apa tidak butuh ayat. Pengakuan iman rasuli itu seperti apa? Mau dia Kristen dari dominasi denom manapun ya, selagi dia mengatakan dirinya Kristen, pengakuan imannya adalah mati di kayu salib. Itu adalah salah satu yang tidak bisa dihilangkan dari iman Kristen. Jadi Pak Noah, kalau Bapak pendeta, saya mau ketemu dengan Bapak. Bapak sebenarnya pendeta dari gereja mana? Ini bukan main-main soal Yesus mati. Setiap Kristen dalam pengakuan imannya, di setiap ibadah, pengakuan iman, setiap hari Minggu, itu selalu. Saya bacakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir daripada Roh Kudus, dilahirkan daripada Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu pengakuannya. Kalau tidak mengakui itu, berarti Islam ini Kristennya ini dipertanyakan ini. Kristen dari mana ini? Oke Pak, jangan terlalu panjang, berbahaya. Kita coba minta tanggapan ke Bang Yohanes. Ya, saya ini ya, namanya iman itu basisnya kepada ayat. Bahkan pengakuan iman itu dari ayat ke dalam Bible ya. Saya bacakan saja supaya nggak kemana-mana larinya. Ya. Saya dari mana? Oke, Roma 6 ayat 4 ya, saya baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Elohim. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Oke? Bentar Bang Rama. Bro Yohanes. Bang Yohanes sudah memberikan statement. Kita jangan terlalu panjang. Ini kita balikan ke Bang Noah, atau mau merevisi pernyataannya atau bertahan dengan pernyataan bahwa Yesus tidak mati. Silakan Pendeta Noah. Ya, terima kasih. Kalau gini, katakan Yesus mati bukan gini ya. Gini, kenapa saya membahas itu tadi? Karena saya bilang tadi, Yesus mati itu bukan mati, bukan dia mati. Artinya apa? Kan Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa kita kan? Artinya yang mati itu dosa kita, bukan dia sebenarnya. Kalau kalian memang memahami, ya mati itu bukan dia, tapi dosa kita, ya.
Dalam arti gini, bukan berarti barang siapa kan dari situ. Yang barang siapa mempercayai dia, ya ada di situ ayatnya, mempercaya dia. Memang iya, Kristen itu dalam arti kembali lagi. Admin coba tampilkan Roma 8 ayat 34. Tunggu Bang Rama, ini saya dulu ya Bang Rama ya. Itu. Tidak matinya dosa kita yang udah dimatikan dosa. Oke, jadi kita batasi ini ya. Silakan Bang Ofisial. Ya, saya mau kasih tahu sama Pendeta Noah. Pak Pendeta tolong baca Yohanes 19 ayat 30. Saya bacakan dari sini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini adalah perkataan Yesus di kayu salib untuk terakhir kalinya ya. Saya lanjutkan ayatnya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau mau kita ambil ayatnya ya. Yohanes 19 ayat 30. Di situ dikatakan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus menyerahkan nyawanya, apakah Yesus tidak mati? Oke, Bang BBS sudah memberi tanggapan. Bentar, Bang. Menyerahkan nyawanya bukan mati karena Yesus aja Tuhan. Mana ada Yesus menyerahkan nyawanya? Ini loh. Bang Kan dia Noah, Allah. bentar, Dia Allah. jangan Kenapa ribut. dia sebut? Enggak gini Bang. Noah. Saya bilang. Enggak, Noah Bang ini nggak Noah. berbasis ayat ya. Kamu pendeta dari mana? Iya, bentar Bang Johannes. Saya bukan pendeta. Bukan Tadi pendeta ngakunya juga. pendeta. Tadi ngakunya pendeta. Saya tadi memang melihat Pak apa itu pendeta. Ternyata tidak ya. Kalau nggak pendeta, ngapain saya tadi se-emosi itu menyampaikannya? Ya gini Betul ya. Pak, ada pernyataan pendetanya Pak. Kayak gini. Makanya saya kecewa lagi untuk ke Bapak ini. Maksudnya gini ya. Enggak, Bang Noah itu kalau nggak bisa menjelaskan konteks Yesus mati itu seperti apa hubungannya dengan Yesus sebagai Tuhan, nggak usah jelaskan, nanti keliru. Orang yang mendengar justru memberikan image jelek kepada kekristenan. Gitu loh. Jangan, itu nggak sembarangan. Kalau Bapak bilang Yesus tidak mati, nanti Bapak ditertawai loh, bisa-bisa ditemuin sama pendeta-pendeta dari semua gereja. Enggak. Kalau Bapak mau menafsirkan secara pendapat pribadi, jangan mengatasnamakan Alkitab atau Kristen. Itu pendapat pribadi saya, katakan begitu. Ngaku kalau pendeta lagi Pak ya. Iya, nggak boleh gitu, Pak Noah. Jangan, kasihan orang yang menonton, menyaksikan diskusi kita ini. Saya kecewa untuk umat Kristen lain. Setuju dengan Pak BBS. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana jalannya diskusi yang cukup panjang tadi antara saudara Ramana Raja dengan kedua orang pendeta ya. Dan memang terbukti apapun itu argumen yang mereka bawa untuk meyakinkan kitab mereka sendiri dan juga Tuhan yang mereka yakini akan selalu gagal apabila dihadapkan dengan cara berpikir yang logis dan rasional. Dan sini menandakan ya bahwa apa yang mereka yakini, yang mereka percayai tentang keyakinan beragama mereka berdasarkan Bible itu akan sangat sulit dibuktikan secara logis ya. Dan kita patut juga bersyukur kepada Rahmana Raja yang selalu giat di dalam menyampaikan kebenaran ya, ajaran di Islam yang memang adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang tidak terbantahkan ya hingga saat ini, dan tidak satu orang manusia pun yang mampu menandingi atau membuat satu surat yang semacam Al-Quran. Dan tentunya kita juga bersyukur karena kita terlahir sebagai umat Islam ya, dan mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan semakin mencintai Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.